Heboh, kepala bayi tertinggal di rahim saat lahiran berawal dari bidan kampung lalu dirujuk ke puskesmas. Sebuah kabar berita menghebohkan datang dari Bangkalan, Jawa Timur. Bagaimana tidak, dalam sebuah video yang viral di medsos, ada seorang ibu mengaku bahwa dirinya adalah korban malpraktik. Dalam kabar yang viral itu, si ibu melahirkan di sebuah puskesmas yang ternyata kepala bayinya justru tertinggal di rahim, sementara badan sang bayi sudah keluar. Seorang pria yang suaranya terekam pada video itu pun tampak tidak terima dengan apa yang terjadi. Dilansir dari surya.co.id, Selasa 12 Maret 2024. Inilah fakta kabar berita kepala bayi di Bangkalan yang tertinggal di rahim ibunya saat prosesi melahirkan di puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Di awal rekaman, Mukarobah menyebut nama dan sebagai ibu yang melahirkan setelah ditanya seorang pria. Mukarobah mengungkapkan, ia awalnya pergi ke bidan kampung masih hidup saat diperiksa. Mukarobah menjawab, mendorong dan disuruh mengejar lagi, maka terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. Dikonfirmasi atas video, Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan Nur Khotibah mengungkapkan pihaknya telah melakukan audit pada 8 Maret 2024 yang dihadiri dokter spesialis kandungan RSUD Syamrabu Bangkalan dan Rumah Sakit Globor Surabaya, Kepala Puskesmas Kedungdung serta bidan hingga Ikatan Dokter Indonesia. Hasil audit tim yakni ada intrauterin fetal death atau bayi meninggal dalam kandungan kurang lebih 2 minggu. Umur kehamilan 45 minggu lewat sekitar 4 hingga 5 minggu dari hari perkiraan lahir. Kadinkes menjelaskan ibu hamil itu datang ke puskesmas Kedungdung pada 5 Maret 2024 dan menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit karena sudah pembukaan 4. Rekam jejak komunikasi antara pihak puskesmas dengan RSUD Syamrabu masih disimpan. Seiring berjalannya waktu, lanjutnya dari pembukaan 4 langsung ke pembukaan 6 dan langsung pembukaan lengkap. Maka si ibu mendapat pertolongan karena bayi sudah di jalan lahir. Posisi pantat bayi duluan, di samping itu tensi ibunya 180/100, disebut dengan istilah medis PB atau keracunan kehamilan. Diketahui berat badan bayi saat itu 1 kg karena memang bayi tidak mengalami perkembangan secara normal akibat si ibu menderita PB dan pihak dokter sudah menyatakan bahwa bayi itu UFD selama 2 minggu dalam kandungan. Disinggung kronologis hingga kepala terpisah, tertinggal dalam rahim, dijelaskannya bahwa hal itu terjadi setelah proses pantat keluar dilanjutkan bahu keluar sesuai teknis SOP. Nah, disitulah lepas kepalanya karena maaf perkiraan kami sudah 2 minggu meninggal di dalam kandungan. Terjadi maserasi atau kulit-kulit sudah mengelupas dan tubuh rapuh, pungkasnya. Fakta pilu, kepala bayi tertinggal di rahim Dinkes sudah meninggal 2 minggu. Kasus kepala bayi tertinggal di dalam rahim ibu di Bangkalan, Jawa Timur beredar viral di media sosial. Kabar ini merebak setelah sebuah video pengakuan dari ibu yang melahirkan bernama Mukarobah menceritakan pengalamannya tersebut. Salah satu videonya dibagikan oleh akun Instagram Bangkalan Terkini. Dinas Kesehatan setempat lantas memberikan reaksi atas peristiwa ini. Pada bagian awal video, Mukarobah menjelaskan awalnya berniat untuk melahirkan di sebuah bidan kampung. Kemudian dirinya dirujuk ke puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Saat itu Mukarobah sadar kondisi bayinya memang lemah tetapi masih hidup. Ia kemudian diberikan suntikan pendorong oleh bidan dan disuruh ngiden lagi. Saat itulah Mukarobah berasa ada yang salah pada tubuh bayinya, yakni kepala tertinggal di rahim, namun tubuh bayinya bisa dikeluarkan. Hingga artikel ini ditulis pada Selasa 12 Maret 2024. Video tersebut telah dilihat lebih dari 18,2 ribu kali. Dilansir dari Tribun Jatim, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Nur Khotibah mengungkapkan pihaknya telah melakukan audit pada Jumat 8 Maret 2024. Hasilnya, bayi tersebut diduga meninggal dalam kandungan kurang lebih 2 minggu. Peristiwa ini dikenal dengan istilah UFD. Nur menjelaskan umur kehamilan 45 minggu lewat sekitar 4-5 minggu dari HPL, hari perkiraan lahir. Pasien bersangkutan datang ke puskesmas Kedungdung pada Selasa 5 Maret 2024 dan menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit karena sudah pembukaan 4. Rekam jejak komunikasi antara pihak puskesmas dengan RSUD Syamrabu masih disimpan. Berat badan bayi kala itu seberat 1 kg karena memang bayi tidak mengalami perkembangan secara normal. Hal itu akibat ibu menderita PB dan pihak dokter sudah menyatakan bahwa bayi itu UFD selama 2 minggu dalam kandungan. Disinggung terkait kronologis hingga kepala bayi tertinggal di dalam rahim, hal itu terjadi setelah proses bokong keluar dilanjutkan bahu keluar sesuai teknik SOP.
Seorang ibu di Bangkalan, Madura harus kehilangan bayinya. Ibu bernama Mukaromah itu harus menerima kenyataan bahwa sang bayi yang baru dilahirkannya meninggal dunia. Bahkan yang membuat syok adalah kepala bayinya putus dan tertinggal di rahimnya. Alhasil, Mukaromah pun melaporkan pihak bidan dan puskesmas yang membantu persalinannya. Pihak Kadinkes pun turut bersuara menanggapi kasus tersebut. Kadinkes Kabupaten Bangkalan, Nur Khotibah pun mengurai fakta mengejutkan. Rupanya, kasus tersebut sudah diaudit oleh tim Dinkes pada 8 Maret 2024 yang dihadiri oleh dokter spesialis kandungan, kepala puskesmas Kedungdung, dan para bidan hingga ID. Nur Khotibah menyebut bahwa sebenarnya bayi yang dikandung Mukaromah sudah meninggal dunia kurang lebih 2 minggu. Pihak puskesmas juga sebenarnya sudah berkomunikasi dengan pihak rumah sakit soal kondisi Mukaromah. Adapun penyebab kepala bayi terputus menurut Nur Khotibah karena adanya tindakan sesuai SOP yang dilakukan bidan. Tertinggalnya kepala bayi perempuan dalam kandungan menjadi perhatian serius Pemkab Bangkalan. 3 dokter spesialis dihadirkan Dinas Kesehatan dalam gelaran jumpa pers di kantor Dinas Kominfo Bangkalan pada Selasa, 12 Maret 2024. Ketiga dokter itu terdiri dari spesialis obstetri dan ginekologi atau kandungan RSIA Glamour Husada Kebun Bangkalan, Dr. Surya Haksara. Spesialis anak, Dr. M. Shofi. Serta spesialis forensik, Dr. Edi Suharta. Hadir pula dalam kesempatan jumpa pers itu, Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan, Nur Khotibah, serta Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan, Agus Sugianto Zain. Dr. Edi membeberkan hasil otopsi terhadap jenazah bayi perempuan yang diterima pihak RSUD Syamrabu Bangkalan tertanggal 4 Maret 2024 lalu. Pada pemeriksaan luar, Dr. Edi menemukan kepala terpisah dari badan akibat bersentuhan dengan benda tumpul, terpotong tumpul pada tulang rahang kiri, tulang pipi kanan, dan tulang leher belakang. Jumpa pers digelar sebagai respon atas beredarnya video seorang perempuan bernama Mukaromah, 25 tahun, yang diunggah melalui Instagram sekitar 4 hari yang lalu, mengenai dugaan malpraktik di Puskesmas Kedungdung Bangkalan. Kita menerima jenazah kita tanggal 4 Maret 2024 dan kita melakukan otopsi pada jenazah bayi tersebut. Langsung saja saya bacakan kesimpulannya. Ya. Mau saya bacakan ya kesimpulannya. Jadi kita menerima jenazah bayi perempuan dengan usia kurang lebih 8 bulan berdasarkan panjang badan itu yang kita hitung. Panjang badannya 40 cm, berat badan 1.150 gram. Ini artinya bayi itu kurang ya dari normal. Tingkat kepalanya 26 cm. Ini juga termasuk kurang. Normal ini 32 cm. Jadi ini artinya bahwa bayi itu termasuk berat bayi lahir rendah kalaupun nanti mau dilahirkan. Jadi berat badan kurang, termasuk cukup kurang bulan. Terus warna kulit kecoklatan, rambut hitam lurus panjang, kartu mayat sudah lemas, dan bayi ini sudah masuk dalam fase pembusukan awal. Tadi disampaikan Ibu bahwa kondisi bayi sudah IUFD saat kelahiran. Seperti apa? Ya, IUFD itu bayi sudah meninggal di dalam kandungan ya. Dan memang jadi saya itu memang menerima itu ibunya aja saya menerima ibu aja dengan kehamilan tinggal kepala ya, dan pada saat saya lihat kepalanya bayi itu memang sudah maserasi itu kulitnya sudah melupa. Jadi tanda bayi meninggal di dalam kandungan itu yang paling lama ya, kalau masih seger ya seger, tapi kalau paling lama itu kulitnya sudah maserasi, itu sudah minimal itu lebih dari 2 hari ya, lebih dari 2 kali 24 jam. Jadi sangat rapuh sekali ya. Sangat rapuh. Gampang sekali kita pegang dikit aja. Kalau misalnya kita pegang tulang ini aja, bahu ke lengan aja, kita aja kalau sudah rapuh ya lepas deh, gampang lepas tulang. Kematian itu perkiraan terjadi 7-10 hari. Nah, terjadilah maserasi.
dan melepuh di sini ya. Itu penyebab tertinggalnya kepala di dalam. Artinya memang petugas medis puskesmas itu sudah tahu sebelumnya bahwa bayi itu sudah meninggal kan Bu ya? Sudah tahu. Tapi di video itu kok narasinya seolah-olah si ibu bayi mengaku bayinya masih hidup ketika Ya proses itu persalinan. terjadi miskomunikasi aja. Apa yang disampaikan oleh teman-teman di puskesmas dengan keluarga, miskomunikasi. Tapi ke keluarga si ibu itu memang sudah disampaikan kalau bayinya meninggal kan Bu? Sebelumnya Sudah disampaikan. Sudah disampaikan, Bu, ya? Tapi tidak bilang bayi meninggal, detak jantungnya sudah tidak ada. Heboh, kepala bayi tertinggal di rahim saat lahiran berawal dari bidan kampung lalu dirujuk ke puskesmas. Sebuah kabar berita menghebohkan datang dari Bangkalan, Jawa Timur. Bagaimana tidak, dalam sebuah video yang viral di medsos, ada seorang ibu mengaku bahwa dirinya adalah korban malpraktik. Dalam kabar yang viral itu, si ibu melahirkan di sebuah puskesmas yang ternyata kepala bayinya justru tertinggal di rahim, sementara badan sang bayi sudah keluar. Seorang pria yang suaranya terekam pada video itu pun tampak tidak terima dengan apa yang terjadi. Dilansir dari surya.co.id, Selasa 12 Maret 2024. Inilah fakta kabar berita kepala bayi di Bangkalan yang tertinggal di rahim ibunya saat prosesi melahirkan hingga viral di media sosial. Pertama bermula dari video viral berdurasi 6 menit itu, kemudian diunggah sebuah akun Instagram dengan judul eksklusif keterangan korban dugaan malpraktek di Puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Di awal rekaman, Mukarohmah menyebut nama dan sebagai ibu yang melahirkan setelah ditanya seorang pria. Mukarohmah mengungkapkan ia awalnya pergi ke bidan kampung dan dirujuk ke Puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Dalam video itu, seorang pria kembali menanyakan apakah bayi masih hidup saat diperiksa. Mukarohmah menjawab kondisi bayi lemah namun masih hidup. Namun selanjutnya setelah diberikan suntikan pendorong dan disuruh mengejar lagi, maka terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. Dikonfirmasi atas video, Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan Nur Khotibah mengungkapkan pihaknya telah melakukan audit pada 8 Maret 2024 yang dihadiri dokter spesialis kandungan RSUD Syamrabu Bangkalan dan Rumah Sakit Globor Surabaya, Kepala Puskesmas Kedungdung serta bidan hingga Ikatan Dokter Indonesia. Hasil audit tim yakni ada intrauterin fetal death atau bayi meninggal dalam kandungan kurang lebih 2 minggu. Umur kehamilan 45 minggu lewat sekitar 4 hingga 5 minggu dari hari perkiraan lahir. Kadinkes menjelaskan ibu hamil itu datang ke Puskesmas Kedungdung pada 5 Maret 2024 dan menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit karena sudah pembukaan 4. Rekam jejak komunikasi antara pihak Puskesmas dengan RSUD Syamrabu masih disimpan. Seiring berjalannya waktu, lanjutnya dari pembukaan 4 langsung ke pembukaan 6 dan langsung pembukaan lengkap. Maka si ibu mendapat pertolongan karena bayi sudah di jalan lahir. Posisi pantat bayi duluan, di samping itu tensi ibunya 180/100, disebut dengan istilah medis PB atau keracunan kehamilan. Diketahui berat badan bayi saat itu 1 kg karena memang bayi tidak mengalami perkembangan secara normal akibat si ibu menderita PB dan pihak dokter sudah menyatakan bahwa bayi itu UFD selama 2 minggu dalam kandungan. Disinggung kronologis hingga kepala terpisah, tertinggal dalam rahim, dijelaskannya bahwa hal itu terjadi setelah proses pantat keluar dilanjutkan bahu keluar sesuai teknis SOP. Nah, disitulah lepas kepalanya karena maaf perkiraan kami sudah 2 minggu meninggal di dalam kandungan. Terjadi maserasi atau kulit-kulit sudah mengelupas dan tubuh rapuh, pungkasnya. Kepala bayi terputus dan tertinggal dalam rahim ibu saat melahirkan di Puskesmas daerah Bangkalan, Madura. Kasus tersebut berbuntut panjang dan sang ibu bernama Mukarohmah melaporkan ke polisi. Mukarohmah berharap mendapat keadilan dari apa yang dialaminya. Awalnya dia berangkat ke bidan kampung untuk memeriksakan kehamilannya. Saat itu bidan kampung itu menyebutkan bayinya sungsang dan kondisinya lemah. Saat tiba di puskesmas, Mukarohmah pun meminta rujukan namun tidak diberi. Alasannya pihak puskesmas tidak bisa menghubungi dokternya. Akhirnya persalinan Mukarohmah
pun dilakukan di puskesmas oleh seorang bidan dan 2 orang lain. Setelah badan dan kepala bayinya terputus, Mukaromah pun merajuk untuk dirujuk ke rumah sakit. Namun saat itu pihak rumah sakit menolaknya. Bahkan Mukaromah mengaku ditakut-takuti. Setelah kejadian itu Heboh, kepala bayi tertinggal di rahim saat lahiran berawal dari bidan kampung lalu dirujuk ke puskesmas. Sebuah kabar berita menghebohkan datang dari Bangkalan, Jawa Timur. Bagaimana tidak, dalam sebuah video yang viral di medsos, ada seorang ibu mengaku bahwa dirinya adalah korban malpraktik. Dalam kabar yang viral itu, si ibu melahirkan di sebuah puskesmas yang ternyata kepala bayinya justru tertinggal di rahim, sementara badan sang bayi sudah keluar. Seorang pria yang suaranya terekam pada video itu pun tampak tidak terima dengan apa yang terjadi. Dilansir dari surya.co.id, Selasa 12 Maret 2024. Inilah fakta kabar berita kepala bayi di Bangkalan yang tertinggal di rahim ibunya saat prosesi melahirkan hingga viral di media sosial. Pertama bermula dari video viral berdurasi 6 menit itu, kemudian diunggah sebuah akun Instagram dengan judul eksklusif keterangan korban dugaan malpraktek di puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Di awal rekaman, Mukaromah menyebut nama dan sebagai ibu yang melahirkan setelah ditanya seorang pria. Mukaromah mengungkapkan, ia awalnya pergi ke bidan kampung dan dirujuk ke puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Dalam video itu, seorang pria kembali menanyakan apakah bayi masih hidup saat diperiksa. Mukaromah menjawab, kondisi bayi lemah namun masih hidup. Namun selanjutnya setelah diberikan suntikan pendorong dan disuruh mengejar lagi, maka terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. Dikonfirmasi atas video, Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan Nur Khotibah mengungkapkan pihaknya telah melakukan audit pada 8 Maret 2024 yang dihadiri dokter spesialis kandungan RSUD Syamrabu Bangkalan dan Rumah Sakit Globor Surabaya, Kepala Puskesmas Kedungdung serta bidan hingga Ikatan Dokter Indonesia. Hasil audit tim yakni ada intrauterin fetal death atau bayi meninggal dalam kandungan kurang lebih 2 minggu. Umur kehamilan 45 minggu lewat sekitar 4 hingga 5 minggu dari hari perkiraan lahir. Kadinkes menjelaskan ibu hamil itu datang ke puskesmas Kedungdung pada 5 Maret 2024 dan menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit karena sudah pembukaan 4. Rekam jejak komunikasi antara pihak puskesmas dengan RSUD Syamrabu masih disimpan. Seiring berjalannya waktu, lanjutnya dari pembukaan 4 langsung ke pembukaan 6 dan langsung pembukaan lengkap. Maka si ibu mendapat pertolongan karena bayi sudah di jalan lahir. Posisi pantat bayi duluan, di samping itu tensi ibunya 180/100, disebut dengan istilah medis PB atau keracunan kehamilan. Diketahui berat badan bayi saat itu 1 kg karena memang bayi tidak mengalami perkembangan secara normal akibat si ibu menderita PB dan pihak dokter sudah menyatakan bahwa bayi itu UFD selama 2 minggu dalam kandungan. Disinggung kronologis hingga kepala terpisah, tertinggal dalam rahim, dijelaskannya bahwa hal itu terjadi setelah proses pantat keluar dilanjutkan bahu keluar sesuai teknis SOP. Nah, disitulah lepas kepalanya karena maaf perkiraan kami sudah 2 minggu meninggal di dalam kandungan. Terjadi maserasi atau kulit-kulit sudah mengelupas dan tubuh rapuh, pungkasnya. Fakta pilu, kepala bayi tertinggal di rahim Dinkes sudah meninggal 2 minggu. Kasus kepala bayi tertinggal di dalam rahim ibu di Bangkalan, Jawa Timur beredar viral di media sosial. Kabar ini merebak setelah sebuah video pengakuan dari ibu yang melahirkan bernama Mukaromah menceritakan pengalamannya tersebut. Salah satu videonya dibagikan oleh akun Instagram Bangkalan Terkini. Dinas Kesehatan setempat lantas memberikan reaksi atas peristiwa ini. Pada bagian awal video, Mukaromah menjelaskan awalnya berniat untuk melahirkan di sebuah bidan kampung. Kemudian dirinya dirujuk ke puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Saat itu Mukaromah sadar kondisi bayinya memang lemah tetapi masih hidup. Ia kemudian diberikan suntikan pendorong oleh bidan dan disuruh ngiden lagi. Saat itulah Mukaromah merasa ada yang salah pada tubuh bayinya, yakni kepala tertinggal di rahim, namun tubuh bayinya bisa dikeluarkan. Hingga artikel ini ditulis pada Selasa 12 Maret 2024. Video tersebut telah dilihat lebih dari 18,2 ribu kali. Dilansir dari Tribun Jatim, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Nur Khotibah mengungkapkan pihaknya telah melakukan audit pada Jumat 8 Maret 2024
2024. Hasilnya, bayi tersebut diduga meninggal dalam kandungan kurang lebih 2 minggu. Peristiwa ini dikenal dengan istilah UFD. Nur menjelaskan umur kehamilan 45 minggu lewat sekitar 4-5 minggu dari HPL, hari perkiraan lahir. Pasien bersangkutan datang ke puskesmas Kedungdung pada Selasa 5 Maret 2024 dan menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit karena sudah pembukaan 4. Rekam jejak komunikasi antara pihak puskesmas dengan RSUD Syam Rabuh masih disimpan. Berat badan bayi kala itu seberat 1 kg karena memang bayi tidak mengalami perkembangan secara normal. Hal itu akibat ibu menderita PB dan pihak dokter sudah menyatakan bahwa bayi itu UFD selama 2 minggu dalam kandungan. Disinggung terkait kronologis hingga kepala bayi tertinggal di dalam rahim, hal itu terjadi setelah proses bokong keluar dilanjutkan bahu keluar sesuai teknik SOP. Seorang ibu di Bangkalan, Madura harus kehilangan bayinya. Ibu bernama Mukaromah itu harus menerima kenyataan bahwa sang bayi yang baru dilahirkannya meninggal dunia. Bahkan yang membuat syok adalah kepala bayinya putus dan tertinggal di rahimnya. Alhasil, Mukaromah pun melaporkan pihak bidan dan puskesmas yang membantu persalinannya. Pihak Kadinkes pun turut bersuara menanggapi kasus tersebut. Kadinkes Kabupaten Bangkalan, Nur Khotibah pun mengurai fakta mengejutkan. Rupanya, kasus tersebut sudah diaudit oleh tim Dinkes pada 8 Maret 2024 yang dihadiri oleh dokter spesialis kandungan, kepala puskesmas Kedungdung, dan para bidan hingga ID. Nur Khotibah menyebut bahwa sebenarnya bayi yang dikandung Mukaromah sudah meninggal dunia kurang lebih 2 minggu. Pihak puskesmas juga sebenarnya sudah berkomunikasi dengan pihak rumah sakit soal kondisi Mukaromah. Adapun penyebab kepala bayi terputus menurut Nur Khotibah karena adanya tindakan sesuai SOP yang dilakukan bidan. Tertinggalnya kepala bayi perempuan dalam kandungan menjadi perhatian serius Pemkab Bangkalan. 3 dokter spesialis dihadirkan Dinas Kesehatan dalam gelaran jumpa pers di kantor Dinas Kominfo Bangkalan pada Selasa, 12 Maret 2024. Ketiga dokter itu terdiri dari spesialis obstetri dan ginekologi atau kandungan RSIA Glamour Husada Kebun Bangkalan, Dr. Surya Haksara. Spesialis anak, Dr. M. Shofi. Serta spesialis forensik, Dr. Edi Suharta. Hadir pula dalam kesempatan jumpa pers itu, Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan, Nur Khotibah, serta Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan, Agus Sugianto Zain. Dr. Edi membeberkan hasil otopsi terhadap jenazah bayi perempuan yang diterima pihak RSUD Syam Rabuh Bangkalan tertanggal 4 Maret 2024 lalu. Pada pemeriksaan luar, Dr. Edi menemukan kepala terpisah dari badan akibat bersentuhan dengan benda tumpul, terpotong tumpul pada tulang rahang kiri, tulang pipi kanan, dan tulang leher belakang. Jumpa pers digelar sebagai respon atas beredarnya video seorang perempuan bernama Mukaromah, 25 tahun, yang diunggah melalui Instagram sekitar 4 hari yang lalu, mengenai dugaan malpraktik di Puskesmas Kedungdung Bangkalan. Kita menerima jenazah kita tanggal 4 Maret 2024 dan kita melakukan otopsi pada jenazah bayi tersebut. Langsung saya bacakan kesimpulannya. Ya. Mau saya bacakan ya kesimpulannya. Jadi kita menerima jenazah bayi perempuan dengan usia kurang lebih 8 bulan berdasarkan panjang badan itu yang kita hitung. Panjang badannya 40 cm, berat badan 1.150 gram. Ini artinya bayi itu kurang ya dari normal. Tingkat kepalanya 26 cm. Ini juga termasuk kurang. Normal ini 32 cm. Jadi ini artinya bahwa bayi itu termasuk berat bayi lahir rendah kalaupun nanti mau dilahirkan. Jadi berat badan kurang, termasuk cukup kurang bulan. Terus warna kulit kecoklatan, rambut hitam lurus panjang, kaku mayat sudah lemas, dan bayi ini sudah masuk dalam fase pembusukan awal. Tadi disampaikan Ibu bahwa kondisi bayi sudah IUFD saat kelahiran. Seperti apa? Ya, IUFD itu bayi sudah meninggal di dalam kandungan ya. Dan memang jadi saya itu memang menerima itu ibunya aja, saya menerima itu aja dengan
kehamilan tinggal kepala ya, tinggal kepala. Dan pada saat saya lihat kepalanya bayi itu memang sudah maserasi. Maserasi itu kulitnya sudah melupa. Jadi tanda bayi meninggal di dalam kandungan itu yang paling lama ya, kalau masih seger ya seger. Tapi kalau paling lama itu kulitnya sudah maserasi. Itu sudah minimal itu lebih dari 2 hari ya, lebih dari 2 kali 24 jam. Jadi sangat rapuh sekali ya. Rapuh, sangat rapuh. Gampang sekali kita pegang dikit aja. Kalau misalnya kita pegang tulang ini aja, bahu ke lengan aja, kita sampai dikit aja, kalau sudah rapuh ya lepas deh, gampang lepas tulangnya. Kematian itu perkiraan terjadi 7-10 hari. Nah, terjadilah maserasi dan melepuh di sini ya. Itu penyebab tertinggalnya kepala di dalam. Artinya memang petugas medis puskesmas itu sudah tahu sebelumnya bahwa bayi itu sudah meninggal kan Bu ya? Sudah tahu. Tapi di video itu kok narasinya seolah-olah si ibu bayi mengaku bayinya masih hidup ketika proses persalinan. Terjadi miskomunikasi aja. Apa yang disampaikan oleh teman-teman di Puskesmas dengan keluarga, miskomunikasi. Tapi ke keluarga si ibu itu memang sudah disampaikan kalau bayinya meninggal kan Bu? Sebelumnya Sudah disampaikan. Sudah disampaikan ya? Kalau tapi tidak bilang bayi meninggal, detak jantungnya sudah tidak ada. Heboh, kepala bayi tertinggal di rahim saat lahiran berawal dari bidan kampung lalu dirujuk ke puskesmas. Sebuah kabar berita menghebohkan datang dari Bangkalan, Jawa Timur. Bagaimana tidak, dalam sebuah video yang viral di medsos, ada seorang ibu mengaku bahwa dirinya adalah korban malpraktik. Dalam kabar yang viral itu, si ibu melahirkan di sebuah puskesmas yang ternyata kepala bayinya justru tertinggal di rahim, sementara badan sang bayi sudah keluar. Seorang pria yang suaranya terekam pada video itu pun tampak tidak terima dengan apa yang terjadi. Dilansir dari surya.co.id, Selasa 12 Maret 2024. Inilah fakta kabar berita kepala bayi di Bangkalan yang tertinggal di rahim ibunya saat prosesi melahirkan hingga viral di media sosial. Pertama bermula dari video viral berdurasi 6 menit itu, kemudian diunggah sebuah akun Instagram dengan judul eksklusif keterangan korban dugaan malpraktek di Puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Di awal rekaman, Mukarohmah menyebut nama dan sebagai ibu yang melahirkan setelah ditanya seorang pria. Mukarohmah mengungkapkan, ia awalnya pergi ke bidan kampung dan dirujuk ke Puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Dalam video itu, seorang pria kembali menanyakan apakah bayi masih hidup saat diperiksa. Mukarohmah menjawab, kondisi bayi lemah namun masih hidup. Namun selanjutnya setelah diberikan suntikan pendorong dan disuruh mengejar lagi, maka terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. Dikonfirmasi atas video, Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan Nur Khotibah mengungkapkan pihaknya telah melakukan audit pada 8 Maret 2024 yang dihadiri dokter spesialis kandungan RSUD Syamrabu Bangkalan dan Rumah Sakit Globor Surabaya, Kepala Puskesmas Kedungdung serta bidan hingga Ikatan Dokter Indonesia. Hasil audit tim yakni ada intrauterin fetal death atau bayi meninggal dalam kandungan kurang lebih 2 minggu. Umur kehamilan 45 minggu lewat sekitar 4 hingga 5 minggu dari hari perkiraan lahir. Kadinkes menjelaskan ibu hamil itu datang ke Puskesmas Kedungdung pada 5 Maret 2024 dan menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit karena sudah pembukaan 4. Rekam jejak komunikasi antara pihak Puskesmas dengan RSUD Syamrabu masih disimpan. Seiring berjalannya waktu, lanjutnya dari pembukaan 4 langsung ke pembukaan 6 dan langsung pembukaan lengkap. Maka si ibu mendapat pertolongan karena bayi sudah di jalan lahir. Posisi pantat bayi duluan, di samping itu tensi ibunya 180/100, disebut dengan istilah medis PB atau keracunan kehamilan. Diketahui berat badan bayi saat itu 1 kg karena memang bayi tidak mengalami perkembangan secara normal akibat si ibu menderita PB dan pihak dokter sudah menyatakan bahwa bayi itu UFD selama 2 minggu dalam kandungan. Disinggung kronologis hingga kepala terpisah, tertinggal dalam rahim, dijelaskannya bahwa hal itu terjadi setelah proses pantat keluar dilanjutkan bahu keluar sesuai teknis SOP. Nah, disitulah lepas kepalanya karena maaf perkiraan kami sudah 2 minggu meninggal di dalam kandungan. Terjadi maserasi atau kulit-kulit sudah mengelupas dan tubuh rapuh, pungkasnya.
Kepala bayi terputus dan tertinggal dalam rahim ibu saat melahirkan di Puskesmas daerah Bangkalan, Madura. Kasus tersebut berbuntut panjang dan sang ibu bernama Mukaromah melaporkan ke polisi. Mukaromah berharap mendapat keadilan dari apa yang dialaminya. Awalnya dia berangkat ke bidan kampung untuk memeriksakan kehamilannya. Saat itu bidan kampung itu menyebutkan bayinya sungsang dan kondisinya lemah. Saat tiba di puskesmas, Mukaromah pun meminta rujukan namun tidak diberi. Alasannya pihak puskesmas tidak bisa menghubungi dokternya. Akhirnya persalinan Mukaromah pun dilakukan di puskesmas oleh seorang bidan dan 2 orang lain. Setelah badan dan kepala bayinya terputus, Mukaromah pun merajuk untuk dirujuk ke rumah sakit. Namun saat itu pihak rumah sakit menolaknya. Bahkan Mukaromah mengaku ditakut-takuti. Setelah kejadian itu Heboh, kepala bayi tertinggal di rahim saat lahiran berawal dari bidan kampung lalu dirujuk ke puskesmas. Sebuah kabar berita menghebohkan datang dari Bangkalan, Jawa Timur. Bagaimana tidak, dalam sebuah video yang viral di medsos, ada seorang ibu mengaku bahwa dirinya adalah korban malpraktik. Dalam kabar yang viral itu, si ibu melahirkan di sebuah puskesmas yang ternyata kepala bayinya justru tertinggal di rahim, sementara badan sang bayi sudah keluar. Seorang pria yang suaranya terekam pada video itu pun tampak tidak terima dengan apa yang terjadi. Dilansir dari surya.co.id, Selasa 12 Maret 2024. Inilah fakta kabar berita kepala bayi di Bangkalan yang tertinggal di rahim ibunya saat prosesi melahirkan hingga viral di media sosial. Pertama bermula dari video viral berdurasi 6 menit itu, kemudian diunggah sebuah akun Instagram dengan judul eksklusif keterangan korban dugaan malpraktek di Puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Di awal rekaman, Mukaromah menyebut nama dan sebagai ibu yang melahirkan setelah ditanya seorang pria. Mukaromah mengungkapkan ia awalnya pergi ke bidan kampung dan dirujuk ke Puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Dalam video itu, seorang pria kembali menanyakan apakah bayi masih hidup saat diperiksa. Mukaromah menjawab kondisi bayi lemah namun masih hidup. Namun selanjutnya setelah diberikan suntikan pendorong dan disuruh mengejar lagi, maka terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. Dikonfirmasi atas video, Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan Nur Khotibah mengungkapkan pihaknya telah melakukan audit pada 8 Maret 2024 yang dihadiri dokter spesialis kandungan RSUD Syamrabu Bangkalan dan Rumah Sakit Globor Surabaya, Kepala Puskesmas Kedungdung serta bidan hingga Ikatan Dokter Indonesia. Hasil audit tim yakni ada intrauterin fetal death atau bayi meninggal dalam kandungan kurang lebih 2 minggu. Umur kehamilan 45 minggu lewat sekitar 4 hingga 5 minggu dari hari perkiraan lahir. Kadinkes menjelaskan ibu hamil itu datang ke Puskesmas Kedungdung pada 5 Maret 2024 dan menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit karena sudah pembukaan 4. Rekam jejak komunikasi antara pihak Puskesmas dengan RSUD Syamrabu masih disimpan. Seiring berjalannya waktu, lanjutnya dari pembukaan 4 langsung ke pembukaan 6 dan langsung pembukaan lengkap. Maka si ibu mendapat pertolongan karena bayi sudah di jalan lahir. Posisi pantat bayi duluan, di samping itu tensi ibunya 180/100, disebut dengan istilah medis PB atau keracunan kehamilan. Diketahui berat badan bayi saat itu 1 kg karena memang bayi tidak mengalami perkembangan secara normal akibat si ibu menderita PB dan pihak dokter sudah menyatakan bahwa bayi itu UFD selama 2 minggu dalam kandungan. Disinggung kronologis hingga kepala terpisah, tertinggal dalam rahim, dijelaskannya bahwa hal itu terjadi setelah proses pantat keluar dilanjutkan bahu keluar sesuai teknis SOP. Nah, disitulah lepas kepalanya karena maaf perkiraan kami sudah 2 minggu meninggal di dalam kandungan. Terjadi maserasi atau kulit-kulit sudah mengelupas dan tubuh rapuh, pungkasnya. Fakta pilu, kepala bayi tertinggal di rahim Dinkes sudah meninggal 2 minggu. Kasus kepala bayi tertinggal di dalam rahim ibu di Bangkalan, Jawa Timur beredar viral di media sosial. Kabar ini merebak setelah sebuah video pengakuan dari ibu yang melahirkan bernama Mukaromah menceritakan pengalamannya tersebut. Salah satu videonya dibagikan oleh akun Instagram Bangkalan Terkini. Dinas Kesehatan setempat lantas memberikan reaksi atas peristiwa ini. Pada bagian awal video, Mukaromah menjelaskan awalnya berniat untuk melahirkan di sebuah bidan kampung. Kemudian dirinya dirujuk ke Puskesmas Kedungdung, Bangkalan.
Saat itu Mukaromah sadar kondisi bayinya memang lemah tetapi masih hidup. Ia kemudian diberikan suntikan pendorong oleh bidan dan disuruh ngiden lagi. Saat itulah Mukaromah merasa ada yang salah pada tubuh bayinya, yakni kepala tertinggal di rahim, namun tubuh bayinya bisa dikeluarkan. Hingga artikel ini ditulis pada Selasa 12 Maret 2024. Video tersebut telah dilihat lebih dari 18,2 ribu kali. Dilansir dari Tribun Jatim, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Nur Khotibah mengungkapkan pihaknya telah melakukan audit pada Jumat 8 Maret 2024. Hasilnya, bayi tersebut diduga meninggal dalam kandungan kurang lebih 2 minggu. Peristiwa ini dikenal dengan istilah UFD. Nur menjelaskan umur kehamilan 45 minggu lewat sekitar 4-5 minggu dari HPL, hari perkiraan lahir. Pasien bersangkutan datang ke Puskesmas Kedungdung pada Selasa 5 Maret 2024 dan menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit karena sudah pembukaan 4. Rekam jejak komunikasi antara pihak Puskesmas dengan RSUD Syamrabuh masih disimpan. Berat badan bayi kala itu seberat 1 kg karena memang bayi tidak mengalami perkembangan secara normal. Hal itu akibat ibu menderita PB dan pihak dokter sudah menyatakan bahwa bayi itu UFD selama 2 minggu dalam kandungan. Disinggung terkait kronologis hingga kepala bayi tertinggal di dalam rahim, hal itu terjadi setelah proses bokong keluar dilanjutkan bahu keluar sesuai teknik SOP. Seorang ibu di Bangkalan, Madura harus kehilangan bayinya. Ibu bernama Mukaromah itu harus menerima kenyataan bahwa sang bayi yang baru dilahirkannya meninggal dunia. Bahkan yang membuat syok adalah kepala bayinya putus dan tertinggal di rahimnya. Alhasil, Mukaromah pun melaporkan pihak bidan dan puskesmas yang membantu persalinannya. Pihak Kadinkes pun turut bersuara menanggapi kasus tersebut. Kadinkes Kabupaten Bangkalan, Nur Khotibah pun mengurai fakta mengejutkan. Rupanya, kasus tersebut sudah diaudit oleh tim Dinkes pada 8 Maret 2024 yang dihadiri oleh dokter spesialis kandungan, Kepala Puskesmas Kedungdung, dan para bidan hingga ID. Nur Khotibah menyebut bahwa sebenarnya bayi yang dikandung Mukaromah sudah meninggal dunia kurang lebih 2 minggu. Pihak puskesmas juga sebenarnya sudah berkomunikasi dengan pihak rumah sakit soal kondisi Mukaromah. Adapun penyebab kepala bayi terputus menurut Nur Khotibah karena adanya tindakan sesuai SOP yang dilakukan bidan. Tertinggalnya kepala bayi perempuan dalam kandungan menjadi perhatian serius Pemkab Bangkalan. 3 dokter spesialis dihadirkan Dinas Kesehatan dalam gelaran jumpa pers di kantor Dinas Kominfo Bangkalan pada Selasa, 12 Maret 2024. Ketiga dokter itu terdiri dari spesialis obstetri dan ginekologi atau kandungan RSIA Glamour Husada Kebun Bangkalan, Dr. Surya Haksara. Spesialis anak, Dr. M. Shofi. Serta spesialis forensik, Dr. Edi Suharta. Hadir pula dalam kesempatan jumpa pers itu, Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan, Nur Khotibah, serta Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan, Agus Sugianto Zain. Dr. Edi membeberkan hasil otopsi terhadap jenazah bayi perempuan yang diterima pihak RSUD Syamrabuh Bangkalan tertanggal 4 Maret 2024 lalu. Pada pemeriksaan luar, Dr. Edi menemukan kepala terpisah dari badan akibat bersentuhan dengan benda tumpul, terpotong tumpul pada tulang rahang kiri, tulang pipi kanan, dan tulang leher belakang. Jumpa pers digelar sebagai respon atas beredarnya video seorang perempuan bernama Mukaromah, 25 tahun, yang diunggah melalui Instagram sekitar 4 hari yang lalu, mengenai dugaan malpraktik di Puskesmas Kedungdung Bangkalan. Kita menerima jenazah, kita tanggal 4 Maret 2024, dan kita melakukan otopsi pada jenazah bayi tersebut. Langsung saja saya bacakan kesimpulannya. Ya. Mau saya bacakan ya kesimpulannya. Jadi kita menerima jenazah bayi perempuan dengan usia kurang lebih 8 bulan berdasarkan panjang badan itu yang kita hitung. Panjang badannya 40 cm, berat badan 1.150 gram. Ini artinya bayi itu kurang ya dari normal. Tingkat kepalanya 26 cm, ini juga termasuk kurang, normal ini 32 cm. Jadi ini artinya bahwa bayi itu termasuk berat bayi lahir rendah, kalaupun nanti mau dilahirkan. Jadi berat badan kurang, termasuk cukup kurang. Terus
warna kulit kecoklatan, rambut hitam lurus panjang, rambut mayat sudah lemas, dan bayi ini sudah masuk dalam fase pembusukan awal. Tadi disampaikan Ibu bahwa kondisi bayi sudah IUFD saat kelahiran. Seperti apa? Ya, IUFD itu bayi sudah meninggal di dalam kandungan ya. Dan memang saya jadi saya itu memang menerima itu ibunya aja saya menerima ibunya aja dengan kehamilan tinggal kepala ya, dan pada saat saya lihat kepalanya bayi itu memang sudah maserasi itu kulitnya sudah melupa. Jadi tanda bayi meninggal di dalam kandungan itu yang paling lama ya, kalau masih seger ya seger, tapi kalau paling lama itu kulitnya sudah maserasi, itu sudah minimal itu lebih dari 2 hari ya, lebih dari 2 kali 24 jam. Jadi sangat terapuh sekali ya. Sangat terapuh, gampang sekali kita pegang dikit aja, misalnya kita pegang tulang ini aja, bahu ke lengan aja, kita dikit aja, kalau sudah rapuh ya lepas deh, gampang lepas tulang. Kematian itu perkiraan terjadi 7-10 hari. Nah, terjadilah maserasi dan melepuh di sini ya. Itu penyebab tertinggalnya kepala di dalam. Artinya memang petugas medis puskesmas itu sudah tahu sebelumnya bahwa bayi itu sudah meninggal kan Bu ya? Sudah tahu. Tapi di video itu kok narasinya seolah-olah si ibu bayi mengaku bayinya masih hidup gitu di Kapolsek Persalinan. Terjadi miskomunikasi aja. Apa yang disampaikan oleh teman-teman di Puskesmas dengan keluarga, miskomunikasi. Tapi ke keluarga si ibu itu memang sudah disampaikan kalau bayinya meninggal kan Bu? Sebelumnya sudah disampaikan. Sudah disampaikan Bu ya? Kalau tapi tidak bilang bayi meninggal, detak jantungnya sudah tidak ada. Heboh, kepala bayi tertinggal di rahim saat lahiran berawal dari bidan kampung lalu dirujuk ke puskesmas. Sebuah kabar berita menghebohkan datang dari Bangkalan, Jawa Timur. Bagaimana tidak, dalam sebuah video yang viral di medsos, ada seorang ibu mengaku bahwa dirinya adalah korban malpraktik. Dalam kabar yang viral itu, si ibu melahirkan di sebuah puskesmas yang ternyata kepala bayinya justru tertinggal di rahim, sementara badan sang bayi sudah keluar. Seorang pria yang suaranya terekam pada video itu pun tampak tidak terima dengan apa yang terjadi. Dilansir dari surya.co.id, Selasa 12 Maret 2024. Inilah fakta kabar berita kepala bayi di Bangkalan yang tertinggal di rahim ibunya saat prosesi melahirkan hingga viral di media sosial. Pertama bermula dari video viral berdurasi 6 menit itu, kemudian diunggah sebuah akun Instagram dengan judul eksklusif keterangan korban dugaan malpraktek di Puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Di awal rekaman, Mukaromah menyebut nama dan sebagai ibu yang melahirkan setelah ditanya seorang pria. Mukaromah mengungkapkan ia awalnya pergi ke bidan kampung dan dirujuk ke Puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Dalam video itu, seorang pria kembali menanyakan apakah bayi masih hidup saat diperiksa. Mukaromah menjawab kondisi bayi lemah namun masih hidup. Namun selanjutnya setelah diberikan suntikan pendorong dan disuruh mengejar lagi, maka terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. Dikonfirmasi atas video, Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan Nur Khotibah mengungkapkan pihaknya telah melakukan audit pada 8 Maret 2024 yang dihadiri dokter spesialis kandungan RSUD Syamrabu Bangkalan dan Rumah Sakit Globor Surabaya, Kepala Puskesmas Kedungdung serta bidan hingga Ikatan Dokter Indonesia. Hasil audit tim yakni ada intrauterin fetal death atau bayi meninggal dalam kandungan kurang lebih 2 minggu. Umur kehamilan 45 minggu lewat sekitar 4 hingga 5 minggu dari hari perkiraan lahir. Kadinkes menjelaskan ibu hamil itu datang ke Puskesmas Kedungdung pada 5 Maret 2024 dan menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit karena sudah pembukaan 4. Rekam jejak komunikasi antara pihak Puskesmas dengan RSUD Syamrabu masih disimpan. Seiring berjalannya waktu, lanjutnya dari pembukaan 4 langsung ke pembukaan 6 dan langsung pembukaan lengkap. Maka si ibu mendapat pertolongan karena bayi sudah di jalan lahir. Posisi pantat bayi duluan, di samping itu tensi ibunya 180/100, disebut dengan istilah medis PB atau keracunan kehamilan. Diketahui berat badan bayi saat itu 1 kg karena memang bayi tidak mengalami perkembangan secara normal akibat si ibu menderita PB dan pihak dokter sudah menyatakan
bahwa bayi itu UFD selama 2 minggu dalam kandungan. Disinggung kronologis hingga kepala terpisah, tertinggal dalam rahim, dijelaskannya bahwa hal itu terjadi setelah proses pantat keluar dilanjutkan bahu keluar sesuai teknis SOP. Nah, disitulah lepas kepalanya, karena maaf perkiraan kami sudah 2 minggu meninggal di dalam kandungan. Terjadi maserasi atau kulit-kulit sudah mengelupas dan tubuh rapuh, pungkasnya. Kepala bayi terputus dan tertinggal dalam rahim ibu saat melahirkan di Puskesmas daerah Bangkalan, Madura. Kasus tersebut berbuntut panjang dan sang ibu bernama Mukaromah melaporkan ke polisi. Mukaromah berharap mendapat keadilan dari apa yang dialaminya. Awalnya dia berangkat ke bidan kampung untuk memeriksakan kehamilannya. Saat itu bidan kampung itu menyebutkan bayinya sungsang dan kondisinya lemah. Saat tiba di puskesmas, Mukaromah pun meminta rujukan namun tidak diberi. Alasannya pihak puskesmas tidak bisa menghubungi dokternya. Akhirnya persalinan Mukaromah pun dilakukan di puskesmas oleh seorang bidan dan 2 orang lain. Setelah badan dan kepala bayinya terputus, Mukaromah pun merajuk untuk dirujuk ke rumah sakit. Namun saat itu pihak rumah sakit menolaknya. Bahkan Mukaromah mengaku ditakut-takuti. Setelah kejadian itu Heboh, kepala bayi tertinggal di rahim saat lahiran berawal dari bidan kampung lalu dirujuk ke puskesmas. Sebuah kabar berbagai ibu yang melahirkan setelah ditanya seorang pria. Mukaromah mengungkapkan, ia awalnya pergi ke bidan kampung dan dirujuk ke puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Dalam video itu, seorang pria kembali menanyakan apakah bayi masih hidup saat diperiksa. Mukaromah menjawab, kondisi bayi lemah namun masih hidup. Namun selanjutnya setelah diberikan suntikan pendorong dan disuruh mengejar lagi, maka terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. Dikonfirmasi atas video, Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan Nur Khotibah mengungkapkan pihaknya telah melakukan audit pada 8 Maret 2024 yang dihadiri dokter spesialis kandungan RSUD Syamrabu Bangkalan dan Rumah Sakit Globor Surabaya, Kepala Puskesmas Kedungdung serta bidan hingga Ikatan Dokter Indonesia. Hasil audit tim yakni ada intrauterin fetal death atau bayi meninggal dalam kandungan kurang lebih 2 minggu. Umur kehamilan 45 minggu lewat sekitar 4 hingga 5 minggu dari hari perkiraan lahir. Kadinkes menjelaskan ibu hamil itu datang ke puskesmas Kedungdung pada 5 Maret 2024 dan menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit karena sudah pembukaan 4. Rekam jejak komunikasi antara pihak puskesmas dengan RSUD Syamrabu masih disimpan. Seiring berjalannya waktu, lanjutnya dari pembukaan 4 langsung ke pembukaan 6 dan langsung pembukaan lengkap. Maka si ibu mendapat pertolongan karena bayi sudah di jalan lahir. Posisi pantat bayi duluan, di samping itu tensi ibunya 180/100, disebut dengan istilah medis PB atau keracunan kehamilan. Diketahui berat badan bayi saat itu 1 kg karena memang bayi tidak mengalami perkembangan secara normal akibat si ibu menderita PB dan pihak dokter sudah menyatakan bahwa bayi itu UFD selama 2 minggu dalam kandungan. Disinggung kronologis hingga kepala terpisah, tertinggal dalam rahim, dijelaskannya bahwa hal itu terjadi setelah proses pantat keluar dilanjutkan bahu keluar sesuai teknis SOP. Nah, disitulah lepas kepalanya, karena maaf perkiraan kami sudah 2 minggu meninggal di dalam kandungan. Terjadi maserasi atau kulit-kulit sudah mengelupas dan tubuh rapuh, pungkasnya. Fakta pilu, kepala bayi tertinggal di rahim Dinkes sudah meninggal 2 minggu. Kasus kepala bayi tertinggal di dalam rahim ibu di Bangkalan, Jawa Timur beredar viral di media sosial. Kabar ini merebak setelah sebuah video pengakuan dari ibu yang melahirkan bernama Mukaromah menceritakan pengalamannya tersebut. Salah satu videonya dibagikan oleh akun Instagram Bangkalan Terkini. Dinas Kesehatan setempat lantas memberikan reaksi atas peristiwa ini. Pada bagian awal video, Mukaromah menjelaskan awalnya berniat untuk melahirkan di sebuah bidan kampung. Kemudian dirinya dirujuk ke puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Saat itu Mukaromah sadar kondisi bayinya memang lemah tetapi masih hidup. Ia kemudian diberikan suntikan pendorong oleh bidan dan disuruh ngiden lagi. Saat itulah Mukaromah merasa ada yang salah pada tubuh bayinya, yakni kepala tertinggal di rahim, namun tubuh bayinya bisa dikeluarkan. Hingga artikel ini ditulis pada Selasa 12 Maret 2024. Video tersebut telah dilihat lebih dari 18,2 ribu kali. Dilansir dari Tribun Jatim, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Nur Khotibah mengungkapkan pihaknya telah melakukan audit pada Jumat 8 Maret 2024
2024. Hasilnya, bayi tersebut diduga meninggal dalam kandungan kurang lebih 2 minggu. Peristiwa ini dikenal dengan istilah UFD. Nur menjelaskan umur kehamilan 45 minggu lewat sekitar 4-5 minggu dari HPL, hari perkiraan lahir. Pasien bersangkutan datang ke puskesmas Kedungdung pada Selasa 5 Maret 2024 dan menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit karena sudah pembukaan 4. Rekam jejak komunikasi antara pihak puskesmas dengan RSUD Syam Rabuh masih disimpan. Berat badan bayi kala itu seberat 1 kg karena memang bayi tidak mengalami perkembangan secara normal. Hal itu akibat ibu menderita PB dan pihak dokter sudah menyatakan bahwa bayi itu UFD selama 2 minggu dalam kandungan. Disinggung terkait kronologis hingga kepala bayi tertinggal di dalam rahim, hal itu terjadi setelah proses bokong keluar dilanjutkan bahu keluar sesuai teknik SOP. Seorang ibu di Bangkalan, Madura harus kehilangan bayinya. Ibu bernama Mukaromah itu harus menerima kenyataan bahwa sang bayi yang baru dilahirkannya meninggal dunia. Bahkan yang membuat syok adalah kepala bayinya putus dan tertinggal di rahimnya. Alhasil, Mukaromah pun melaporkan pihak bidan dan puskesmas yang membantu persalinannya. Pihak Kadinkes pun turut bersuara menanggapi kasus tersebut. Kadinkes Kabupaten Bangkalan, Nur Khotibah pun mengurai fakta mengejutkan. Rupanya, kasus tersebut sudah diaudit oleh tim Dinkes pada 8 Maret 2024 yang dihadiri oleh dokter spesialis kandungan, kepala puskesmas Kedungdung, dan para bidan hingga ID. Nur Khotibah menyebut bahwa sebenarnya bayi yang dikandung Mukaromah sudah meninggal dunia kurang lebih 2 minggu. Pihak puskesmas juga sebenarnya sudah berkomunikasi dengan pihak rumah sakit soal kondisi Mukaromah. Adapun penyebab kepala bayi terputus menurut Nur Khotibah karena adanya tindakan sesuai SOP yang dilakukan bidan. Tertinggalnya kepala bayi perempuan dalam kandungan menjadi perhatian serius Pemkab Bangkalan. 3 dokter spesialis dihadirkan Dinas Kesehatan dalam gelaran jumpa pers di kantor Dinas Kominfo Bangkalan pada Selasa, 12 Maret 2024. Ketiga dokter itu terdiri dari spesialis obstetri dan ginekologi atau kandungan RSIA Glamour Husada Kebun Bangkalan, Dr. Surya Haksara. Spesialis anak, Dr. M. Shofi. Serta spesialis forensik, Dr. Edi Suharta. Hadir pula dalam kesempatan jumpa pers itu, Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan, Nur Khotibah, serta Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan, Agus Sugianto Zain. Dr. Edi membeberkan hasil otopsi terhadap jenazah bayi perempuan yang diterima pihak RSUD Syam Rabuh Bangkalan tertanggal 4 Maret 2024 lalu. Pada pemeriksaan luar, Dr. Edi menemukan kepala terpisah dari badan akibat bersentuhan dengan benda tumpul, terpotong tumpul pada tulang rahang kiri, tulang pipi kanan, dan tulang leher belakang. Jumpa pers digelar sebagai respon atas beredarnya video seorang perempuan bernama Mukaromah, 25 tahun, yang diunggah melalui Instagram sekitar 4 hari yang lalu, mengenai dugaan malpraktik di Puskesmas Kedungdung Bangkalan. Kita menerima jenazah kita tanggal 4 Maret 2024 dan kita melakukan otopsi pada jenazah bayi tersebut. Langsung saja saya bacakan kesimpulannya. Ya. Mau saya bacakan ya kesimpulannya. Jadi kita menerima jenazah bayi perempuan dengan usia kurang lebih 8 bulan berdasarkan panjang badan itu yang kita hitung. Panjang badannya 40 cm, berat badan 1.150 gram. Ini artinya bayi itu kurang ya dari normal. Tingkat kepalanya 26 cm. Ini juga termasuk kurang. Normal ini 32 cm. Jadi ini artinya bahwa bayi itu termasuk berat bayi lahir rendah kalaupun nanti mau dilahirkan. Jadi berat badan kurang, termasuk cukup kurang bulan. Terus warna kulit kecoklatan, rambut hitam lurus panjang, kalkun mayat sudah lemas, dan bayi ini sudah masuk dalam fase pembusukan awal. Tadi disampaikan Ibu bahwa kondisi bayi sudah IUFD saat kelahiran. Seperti apa? Ya, IUFD itu bayi sudah meninggal di dalam kandungan ya. Dan memang jadi saya itu memang menerima itu ibunya aja, saya menerima itu aja dengan kehamilan tinggal kepala ya.
Dan pada saat saya lihat kepalanya bayi itu memang sudah maserasi. Maserasi itu kulitnya sudah melupa. Jadi tanda bayi meninggal di dalam kandungan itu yang paling lama ya, kalau masih seger ya seger, tapi kalau paling lama itu kulitnya sudah maserasi. Itu sudah minimal itu lebih dari 2 hari ya, lebih dari 2 kali 24 jam. Jadi sangat rapuh sekali ya. Rapuh, sangat rapuh. Gampang sekali kita pegang dikit aja. Kalau misalnya kita pegang tulang ini aja, bahu ke lengan aja, kita sampai dikit aja, kalau sudah rapuh ya lepas deh, gampang lepas tulangnya. Kematian itu perkiraan terjadi 7-10 hari. Nah, terjadilah maserasi dan melepuh di sini ya. Itu penyebab tertinggalnya kepala di dalam. Artinya memang petugas medis puskesmas itu sudah tahu sebelumnya bahwa bayi itu sudah meninggal kan Bu ya? Sudah tahu. Tapi di video itu kok narasinya seolah-olah si ibu bayi mengaku bayinya masih hidup di Kapolres Ya, itu Persalinan. terjadi miskomunikasi aja. Apa yang disampaikan oleh teman-teman di puskesmas dengan keluarga, miskomunikasi. Tapi keluarga si ibu itu memang sudah disampaikan kalau bayinya meninggal kan Bu? Sebelumnya Sudah disampaikan. Sudah disampaikan Bu ya? Tapi tidak bilang bayi meninggal, detak jantungnya sudah tidak ada. Heboh, kepala bayi tertinggal di rahim saat lahiran berawal dari bidan kampung lalu dirujuk ke puskesmas. Sebuah kabar berita menghebohkan datang dari Bangkalan, Jawa Timur. Bagaimana tidak, dalam sebuah video yang viral di medsos, ada seorang ibu mengaku bahwa dirinya adalah korban malpraktik. Dalam kabar yang viral itu, si ibu melahirkan di sebuah puskesmas yang ternyata kepala bayinya justru tertinggal di rahim, sementara badan sang bayi sudah keluar. Seorang pria yang suaranya terekam pada video itu pun tampak tidak terima dengan apa yang terjadi. Dilansir dari surya.co.id, Selasa 12 Maret 2024. Inilah fakta kabar berita kepala bayi di Bangkalan yang tertinggal di rahim ibunya saat prosesi melahirkan hingga viral di media sosial. Pertama bermula dari video viral berdurasi 6 menit itu, kemudian diunggah sebuah akun Instagram dengan judul eksklusif keterangan korban dugaan malpraktek di Puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Di awal rekaman, Mukarohmah menyebut nama dan sebagai ibu yang melahirkan setelah ditanya seorang pria. Mukarohmah mengungkapkan ia awalnya pergi ke bidan kampung dan dirujuk ke Puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Dalam video itu, seorang pria kembali menanyakan apakah bayi masih hidup saat diperiksa. Mukarohmah menjawab kondisi bayi lemah namun masih hidup. Namun selanjutnya setelah diberikan suntikan pendorong dan disuruh mengejar lagi, maka terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. Dikonfirmasi atas video, Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan Nur Khotibah mengungkapkan pihaknya telah melakukan audit pada 8 Maret 2024 yang dihadiri dokter spesialis kandungan RSUD Syamrabu Bangkalan dan Rumah Sakit Globor Surabaya, Kepala Puskesmas Kedungdung serta bidan hingga Ikatan Dokter Indonesia. Hasil audit tim yakni ada intrauterin fetal death atau bayi meninggal dalam kandungan kurang lebih 2 minggu. Umur kehamilan 45 minggu lewat sekitar 4 hingga 5 minggu dari hari perkiraan lahir. Kadinkes menjelaskan ibu hamil itu datang ke Puskesmas Kedungdung pada 5 Maret 2024 dan menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit karena sudah pembukaan 4. Rekam jejak komunikasi antara pihak Puskesmas dengan RSUD Syamrabu masih disimpan. Seiring berjalannya waktu, lanjutnya dari pembukaan 4 langsung ke pembukaan 6 dan langsung pembukaan lengkap. Maka si ibu mendapat pertolongan karena bayi sudah di jalan lahir. Posisi pantat bayi duluan, di samping itu tensi ibunya 180/100, disebut dengan istilah medis PB atau keracunan kehamilan. Diketahui berat badan bayi saat itu 1 kg karena memang bayi tidak mengalami perkembangan secara normal akibat si ibu menderita PB dan pihak dokter sudah menyatakan bahwa bayi itu UFD selama 2 minggu dalam kandungan. Disinggung kronologis hingga kepala terpisah, tertinggal dalam rahim, dijelaskannya bahwa hal itu terjadi setelah proses pantat keluar dilanjutkan bahu keluar sesuai teknis SOP. Nah, disitulah lepas kepalanya karena maaf perkiraan kami sudah 2 minggu meninggal di dalam kandungan. Terjadi maserasi atau kulit-kulit sudah mengelupas dan tubuh rapuh, pungkasnya.
Kepala bayi terputus dan tertinggal dalam rahim ibu saat melahirkan di Puskesmas daerah Bangkalan, Madura. Kasus tersebut berbuntut panjang dan sang ibu bernama Mukaromah melaporkan ke polisi. Mukaromah berharap mendapat keadilan dari apa yang dialaminya. Awalnya dia berangkat ke bidan kampung untuk memeriksakan kehamilannya. Saat itu bidan kampung itu menyebutkan bayinya sungsang dan kondisinya lemah. Saat tiba di puskesmas, Mukaromah pun meminta rujukan namun tidak diberi. Alasannya pihak puskesmas tidak bisa menghubungi dokternya. Akhirnya persalinan Mukaromah pun dilakukan di puskesmas oleh seorang bidan dan 2 orang lain. Setelah badan dan kepala bayinya terputus, Mukaromah pun merajuk untuk dirujuk ke rumah sakit. Namun saat itu pihak rumah sakit menolaknya. Bahkan Mukaromah mengaku ditakut-takuti. Setelah kejadian itu Heboh, kepala bayi tertinggal di rahim saat lahiran berawal dari bidan kampung lalu dirujuk ke puskesmas. Sebuah kabar berita menghebohkan datang dari Bangkalan, Jawa Timur. Bagaimana tidak, dalam sebuah video yang viral di medsos, ada seorang ibu mengaku bahwa dirinya adalah korban malpraktik. Dalam kabar yang viral itu, si ibu melahirkan di sebuah puskesmas yang ternyata kepala bayinya justru tertinggal di rahim, sementara badan sang bayi sudah keluar. Seorang pria yang suaranya terekam pada video itu pun tampak tidak terima dengan apa yang terjadi. Dilansir dari surya.co.id, Selasa 12 Maret 2024. Inilah fakta kabar berita kepala bayi di Bangkalan yang tertinggal di rahim ibunya saat prosesi melahirkan hingga viral di media sosial. Pertama bermula dari video viral berdurasi 6 menit itu, kemudian diunggah sebuah akun Instagram dengan judul eksklusif keterangan korban dugaan malpraktek di Puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Di awal rekaman, Mukaromah menyebut nama dan sebagai ibu yang melahirkan setelah ditanya seorang pria. Mukaromah mengungkapkan ia awalnya pergi ke bidan kampung dan dirujuk ke Puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Dalam video itu, seorang pria kembali menanyakan apakah bayi masih hidup saat diperiksa. Mukaromah menjawab kondisi bayi lemah namun masih hidup. Namun selanjutnya setelah diberikan suntikan pendorong dan disuruh mengejar lagi, maka terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. Dikonfirmasi atas video, Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan Nur Khotibah mengungkapkan pihaknya telah melakukan audit pada 8 Maret 2024 yang dihadiri dokter spesialis kandungan RSUD Syamrabu Bangkalan dan Rumah Sakit Globor Surabaya, Kepala Puskesmas Kedungdung serta bidan hingga Ikatan Dokter Indonesia. Hasil audit tim yakni ada intrauterin fetal death atau bayi meninggal dalam kandungan kurang lebih 2 minggu. Umur kehamilan 45 minggu lewat sekitar 4 hingga 5 minggu dari hari perkiraan lahir. Kadinkes menjelaskan ibu hamil itu datang ke Puskesmas Kedungdung pada 5 Maret 2024 dan menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit karena sudah pembukaan 4. Rekam jejak komunikasi antara pihak Puskesmas dengan RSUD Syamrabu masih disimpan. Seiring berjalannya waktu, lanjutnya dari pembukaan 4 langsung ke pembukaan 6 dan langsung pembukaan lengkap. Maka si ibu mendapat pertolongan karena bayi sudah di jalan lahir. Posisi pantat bayi duluan, di samping itu tensi ibunya 180/100, disebut dengan istilah medis PB atau keracunan kehamilan. Diketahui berat badan bayi saat itu 1 kg karena memang bayi tidak mengalami perkembangan secara normal akibat si ibu menderita PB dan pihak dokter sudah menyatakan bahwa bayi itu UFD selama 2 minggu dalam kandungan. Disinggung kronologis hingga kepala terpisah, tertinggal dalam rahim, dijelaskannya bahwa hal itu terjadi setelah proses pantat keluar dilanjutkan bahu keluar sesuai teknis SOP. Nah, disitulah lepas kepalanya karena maaf perkiraan kami sudah 2 minggu meninggal di dalam kandungan. Terjadi maserasi atau kulit-kulit sudah mengelupas dan tubuh rapuh, pungkasnya. Fakta pilu, kepala bayi tertinggal di rahim Dinkes sudah meninggal 2 minggu. Kasus kepala bayi tertinggal di dalam rahim ibu di Bangkalan, Jawa Timur beredar viral di media sosial. Kabar ini merebak setelah sebuah video pengakuan dari ibu yang melahirkan bernama Mukaromah menceritakan pengalamannya tersebut. Salah satu videonya dibagikan oleh akun Instagram Bangkalan Terkini. Dinas Kesehatan setempat lantas memberikan reaksi atas peristiwa ini. Pada bagian awal video, Mukaromah menjelaskan awalnya berniat untuk melahirkan di sebuah bidan kampung. Kemudian dirinya dirujuk ke Puskesmas Kedungdung, Bangkalan.
Saat itu Mukaromah sadar kondisi bayinya memang lemah tetapi masih hidup. Ia kemudian diberikan suntikan pendorong oleh bidan dan disuruh ngiden lagi. Saat itulah Mukaromah merasa ada yang salah pada tubuh bayinya, yakni kepala tertinggal di rahim, namun tubuh bayinya bisa dikeluarkan. Hingga artikel ini ditulis pada Selasa 12 Maret 2024. Video tersebut telah dilihat lebih dari 18,2 ribu kali. Dilansir dari Tribun Jatim, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Nur Khotibah mengungkapkan pihaknya telah melakukan audit pada Jumat 8 Maret 2024. Hasilnya, bayi tersebut diduga meninggal dalam kandungan kurang lebih 2 minggu. Peristiwa ini dikenal dengan istilah UFD. Nur menjelaskan umur kehamilan 45 minggu lewat sekitar 4-5 minggu dari HPL, hari perkiraan lahir. Pasien bersangkutan datang ke puskesmas Kedungdung pada Selasa 5 Maret 2024 dan menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit karena sudah pembukaan 4. Rekam jejak komunikasi antara pihak puskesmas dengan RSUD Syam Rabuh masih disimpan. Berat badan bayi kala itu seberat 1 kg karena memang bayi tidak mengalami perkembangan secara normal. Hal itu akibat ibu menderita PB dan pihak dokter sudah menyatakan bahwa bayi itu UFD selama 2 minggu dalam kandungan. Disinggung terkait kronologis hingga kepala bayi tertinggal di dalam rahim, hal itu terjadi setelah proses bokong keluar dilanjutkan bahu keluar sesuai teknik SOP. Seorang ibu di Bangkalan, Madura harus kehilangan bayinya. Ibu bernama Mukaromah itu harus menerima kenyataan bahwa sang bayi yang baru dilahirkannya meninggal dunia. Bahkan yang membuat syok adalah kepala bayinya putus dan tertinggal di rahimnya. Alhasil, Mukaromah pun melaporkan pihak bidan dan puskesmas yang membantu persalinannya. Pihak Kadinkes pun turut bersuara menanggapi kasus tersebut. Kadinkes Kabupaten Bangkalan, Nur Khotibah pun mengurai fakta mengejutkan. Rupanya, kasus tersebut sudah diaudit oleh tim Dinkes pada 8 Maret 2024 yang dihadiri oleh dokter spesialis kandungan, kepala puskesmas Kedungdung, dan para bidan hingga ID. Nur Khotibah menyebut bahwa sebenarnya bayi yang dikandung Mukaromah sudah meninggal dunia kurang lebih 2 minggu. Pihak puskesmas juga sebenarnya sudah berkomunikasi dengan pihak rumah sakit soal kondisi Mukaromah. Adapun penyebab kepala bayi terputus menurut Nur Khotibah karena adanya tindakan sesuai SOP yang dilakukan bidan. Tertinggalnya kepala bayi perempuan dalam kandungan menjadi perhatian serius Pemkab Bangkalan. 3 dokter spesialis dihadirkan Dinas Kesehatan dalam gelaran jumpa pers di kantor Dinas Kominfo Bangkalan pada Selasa, 12 Maret 2024. Ketiga dokter itu terdiri dari spesialis obstetri dan ginekologi atau kandungan RSIA Glamour Husada Kebun Bangkalan, Dr. Surya Haksara. Spesialis anak, Dr. M. Shofi. Serta spesialis forensik, Dr. Edi Suharta. Hadir pula dalam kesempatan jumpa pers itu, Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan, Nur Khotibah, serta Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan, Agus Sugianto Zain. Dr. Edi membeberkan hasil otopsi terhadap jenazah bayi perempuan yang diterima pihak RSUD Syam Rabuh Bangkalan tertanggal 4 Maret 2024 lalu. Pada pemeriksaan luar, Dr. Edi menemukan kepala terpisah dari badan akibat bersentuhan dengan benda tumpul, terpotong tumpul pada tulang rahang kiri, tulang pipi kanan, dan tulang leher belakang. Jumpa pers digelar sebagai respon atas beredarnya video seorang perempuan bernama Mukaromah, 25 tahun, yang diunggah melalui Instagram sekitar 4 hari yang lalu, mengenai dugaan malpraktik di Puskesmas Kedungdung Bangkalan. Kita menerima jenazah kita tanggal 4 Maret 2024 dan kita melakukan otopsi pada jenazah bayi tersebut. Langsung saja saya bacakan kesimpulannya. Ya. Mau saya bacakan ya kesimpulannya. Jadi kita menerima jenazah bayi perempuan dengan usia kurang lebih 8 bulan berdasarkan panjang badan itu yang kita hitung. Panjang badannya 40 cm, berat badan 1.150 gram. Ini artinya bayi itu kurang ya dari normal. Tingkat kepalanya 26 cm. Ini juga termasuk kurang. Normal ini 32 cm. Jadi ini artinya bahwa bayi itu termasuk berat bayi lahir rendah kalaupun nanti mau dilahirkan. Jadi berat badan kurang, termasuk cukup kurang bulan. Terus
warna kulit kecoklatan, rambut hitam lurus panjang, kartu mayat sudah lemas, dan bayi ini sudah masuk dalam fase pembusukan awal. Tadi disampaikan ibu bahwa kondisi bayi sudah IUFD saat kelahiran. Seperti apa? Ya, IUFD itu bayi sudah meninggal di dalam kandungan ya. Dan memang jadi saya itu memang menerima itu ibunya aja itu menerima itu aja dengan kehamilan tinggal kepala ya, tinggal kepala. Dan pada saat saya lihat kepalanya bayi itu memang sudah maserasi ya. Maserasi itu kulitnya sudah melupa. Jadi tanda bayi meninggal di dalam kandungan itu yang paling lama ya, kalau masih seger ya seger, tapi kalau paling lama itu kulitnya sudah maserasi, itu sudah minimal itu lebih dari 2 hari ya, lebih dari 2 kali 24 jam. Jadi sangat rapuh sekali ya. Sangat rapuh, gampang sekali kita pegang dikit aja. Kalau misalnya kita pegang tulang ini aja, bahu ke lengan aja, kita tarik dikit aja, kalau sudah rapuh ya lepas deh, gampang lepas tulangnya. Kematian itu perkiraan terjadi 7-10 hari. Nah, terjadilah maserasi dan melepuh di sini ya. Itu penyebab tertinggalnya kepala di dalam. Artinya memang petugas medis puskesmas itu sudah tahu sebelumnya bahwa bayi itu sudah meninggal kan Bu ya? Sudah tahu. Tapi di video itu kok narasinya seolah-olah si ibu bayi mengaku bayinya masih hidup ketika proses persalinan. Terjadi miskomunikasi aja. Apa yang disampaikan oleh teman-teman di Puskesmas dengan keluarga, miskomunikasi. Tapi ke keluarga si ibu itu memang sudah disampaikan kalau bayinya meninggal kan Bu? Sebelumnya sudah disampaikan. Sudah disampaikan Bu. Tapi tidak bilang bayi meninggal, detak jantungnya sudah tidak ada. Heboh, kepala bayi tertinggal di rahim saat lahiran berawal dari bidan kampung lalu dirujuk ke puskesmas. Sebuah kabar berita menghebohkan datang dari Bangkalan, Jawa Timur. Bagaimana tidak, dalam sebuah video yang viral di medsos, ada seorang ibu mengaku bahwa dirinya adalah korban malpraktik. Dalam kabar yang viral itu, si ibu melahirkan di sebuah puskesmas yang ternyata kepala bayinya justru tertinggal di rahim, sementara badan sang bayi sudah keluar. Seorang pria yang suaranya terekam pada video itu pun tampak tidak terima dengan apa yang terjadi. Dilansir dari surya.co.id, Selasa 12 Maret 2024. Inilah fakta kabar berita kepala bayi di Bangkalan yang tertinggal di rahim ibunya saat prosesi melahirkan hingga viral di media sosial. Pertama bermula dari video viral berdurasi 6 menit itu, kemudian diunggah sebuah akun Instagram dengan judul eksklusif keterangan korban dugaan malpraktek di Puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Di awal rekaman, Mukarohmah menyebut nama dan sebagai ibu yang melahirkan setelah ditanya seorang pria. Mukarohmah mengungkapkan, ia awalnya pergi ke bidan kampung dan dirujuk ke Puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Dalam video itu, seorang pria kembali menanyakan apakah bayi masih hidup saat diperiksa. Mukarohmah menjawab, kondisi bayi lemah namun masih hidup. Namun selanjutnya setelah diberikan suntikan pendorong dan disuruh mengejar lagi, maka terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. Dikonfirmasi atas video, Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan Nur Khotibah mengungkapkan pihaknya telah melakukan audit pada 8 Maret 2024 yang dihadiri dokter spesialis kandungan RSUD Syamrabu Bangkalan dan Rumah Sakit Globor Surabaya, Kepala Puskesmas Kedungdung serta bidan hingga Ikatan Dokter Indonesia. Hasil audit tim yakni ada intrauterin fetal death atau bayi meninggal dalam kandungan kurang lebih 2 minggu. Umur kehamilan 45 minggu lewat sekitar 4 hingga 5 minggu dari hari perkiraan lahir. Kadinkes menjelaskan ibu hamil itu datang ke Puskesmas Kedungdung pada 5 Maret 2024 dan menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit karena sudah pembukaan 4. Rekam jejak komunikasi antara pihak Puskesmas dengan RSUD Syamrabu masih disimpan. Seiring berjalannya waktu, lanjutnya dari pembukaan 4 langsung ke pembukaan 6 dan langsung pembukaan lengkap. Maka si ibu mendapat pertolongan karena bayi sudah di jalan lahir. Posisi pantat bayi duluan, di samping itu tensi ibunya 180/100, disebut dengan istilah medis PB atau keracunan kehamilan. Diketahui berat badan bayi saat itu 1 kg karena memang bayi tidak mengalami perkembangan secara normal akibat si ibu menderita PB dan pihak dokter sudah menyatakan
bahwa bayi itu UFD selama 2 minggu dalam kandungan. Disinggung kronologis hingga kepala terpisah, tertinggal dalam rahim, dijelaskannya bahwa hal itu terjadi setelah proses pantat keluar dilanjutkan bahu keluar sesuai teknis SOP. Nah, disitulah lepas kepalanya, karena maaf perkiraan kami sudah 2 minggu meninggal di dalam kandungan. Terjadi maserasi atau kulit-kulit sudah mengelupas dan tubuh rapuh, pungkasnya. Kepala bayi terputus dan tertinggal dalam rahim ibu saat melahirkan di Puskesmas daerah Bangkalan, Madura. Kasus tersebut berbuntut panjang dan sang ibu bernama Mukaromah melaporkan ke polisi. Mukaromah berharap mendapat keadilan dari apa yang dialaminya. Awalnya dia berangkat ke bidan kampung untuk memeriksakan kehamilannya. Saat itu bidan kampung itu menyebutkan bayinya sungsang dan kondisinya lemah. Saat tiba di puskesmas, Mukaromah pun meminta rujukan namun tidak diberi. Alasannya pihak puskesmas tidak bisa menghubungi dokternya. Akhirnya persalinan Mukaromah pun dilakukan di puskesmas oleh seorang bidan dan 2 orang lain. Setelah badan dan kepala bayinya terputus, Mukaromah pun merajuk untuk dirujuk ke rumah sakit. Namun saat itu pihak rumah sakit menolaknya. Bahkan Mukaromah mengaku ditakut-takuti. Setelah kejadian itu Heboh, kepala bayi tertinggal di rahim saat lahiran berawal dari bidan kampung lalu dirujuk ke puskesmas. Sebuah kabar berita menghebohkan datang dari Bangkalan, Jawa Timur. Bagaimana tidak, dalam sebuah video yang viral di medsos, ada seorang ibu mengaku bahwa dirinya adalah korban malpraktik. Dalam kabar yang viral itu, si ibu melahirkan di sebuah puskesmas yang ternyata kepala bayinya justru tertinggal di rahim, sementara badan sang bayi sudah keluar. Seorang pria yang suaranya terekam pada video itu pun tampak tidak terima dengan apa yang terjadi. Dilansir dari surya.co.id, Selasa 12 Maret 2024. Inilah fakta kabar berita kepala bayi di Bangkalan yang tertinggal di rahim ibunya saat prosesi melahirkan hingga viral di media sosial. Pertama bermula dari video viral berdurasi 6 menit itu, kemudian diunggah sebuah akun Instagram dengan judul eksklusif keterangan korban dugaan malpraktek di Puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Di awal rekaman, Mukaromah menyebut nama dan sebagai ibu yang melahirkan setelah ditanya seorang pria. Mukaromah mengungkapkan, ia awalnya pergi ke bidan kampung dan dirujuk ke Puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Dalam video itu, seorang pria kembali menanyakan apakah bayi masih hidup saat diperiksa. Mukaromah menjawab, kondisi bayi lemah namun masih hidup. Namun selanjutnya setelah diberikan suntikan pendorong dan disuruh mengejar lagi, maka terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. Dikonfirmasi atas video, Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan Nur Khotibah mengungkapkan pihaknya telah melakukan audit pada 8 Maret 2024 yang dihadiri dokter spesialis kandungan RSUD Syamrabu Bangkalan dan Rumah Sakit Globor Surabaya, Kepala Puskesmas Kedungdung serta bidan hingga Ikatan Dokter Indonesia. Hasil audit tim yakni ada intrauterin fetal death atau bayi meninggal dalam kandungan kurang lebih 2 minggu. Umur kehamilan 45 minggu lewat sekitar 4 hingga 5 minggu dari hari perkiraan lahir. Kadinkes menjelaskan ibu hamil itu datang ke Puskesmas Kedungdung pada 5 Maret 2024 dan menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit karena sudah pembukaan 4. Rekam jejak komunikasi antara pihak Puskesmas dengan RSUD Syamrabu masih disimpan. Seiring berjalannya waktu, lanjutnya dari pembukaan 4 langsung ke pembukaan 6 dan langsung pembukaan lengkap. Maka si ibu mendapat pertolongan karena bayi sudah di jalan lahir. Posisi pantat bayi duluan, di samping itu tensi ibunya 180/100, disebut dengan istilah medis PB atau keracunan kehamilan. Diketahui berat badan bayi saat itu 1 kg karena memang bayi tidak mengalami perkembangan secara normal akibat si ibu menderita PB dan pihak dokter sudah menyatakan bahwa bayi itu UFD selama 2 minggu dalam kandungan. Disinggung kronologis hingga kepala terpisah, tertinggal dalam rahim, dijelaskannya bahwa hal itu terjadi setelah proses pantat keluar dilanjutkan bahu keluar sesuai teknis SOP. Nah, disitulah lepas kepalanya, karena maaf perkiraan kami sudah 2 minggu meninggal di dalam kandungan. Terjadi maserasi atau kulit-kulit sudah mengelupas dan tubuh rapuh, pungkasnya. Fakta pilu, kepala bayi tertinggal di rahim Dinkes.
sudah meninggal 2 minggu. Kasus kepala bayi tertinggal di dalam rahim ibu di Bangkalan, Jawa Timur beredar viral di media sosial. Kabar ini merebak setelah sebuah video pengakuan dari ibu yang melahirkan bernama Mukaromah menceritakan pengalamannya tersebut. Salah satu videonya dibagikan oleh akun Instagram Bangkalan Terkini. Dinas Kesehatan setempat lantas memberikan reaksi atas peristiwa ini. Pada bagian awal video, Mukaromah menjelaskan awalnya berniat untuk melahirkan di sebuah bidan kampung. Kemudian dirinya dirujuk ke puskesmas Kedundung, Bangkalan. Setelah itu Mukaromah sadar kondisi bayinya memang lemah tetapi masih hidup. Ia kemudian diberikan suntikan pendorong oleh bidan dan disuruh ngiden lagi. Saat itulah Mukaromah merasa ada yang salah pada tubuh bayinya, yakni kepala tertinggal di rahim, namun tubuh bayinya bisa dikeluarkan. Hingga artikel ini ditulis pada Selasa 12 Maret 2024. Video tersebut telah dilihat lebih dari 18,2 ribu kali. Dilansir dari Tribun Jatim, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Nur Khotibah mengungkapkan pihaknya telah melakukan audit pada Jumat 8 Maret 2024. Hasilnya, bayi tersebut diduga meninggal dalam kandungan kurang lebih 2 minggu. Peristiwa ini dikenal dengan istilah UFD. Nur menjelaskan umur kehamilan 45 minggu lewat sekitar 4-5 minggu dari HPL, hari perkiraan lahir. Pasien bersangkutan datang ke puskesmas Kedundung pada Selasa 5 Maret 2024 dan menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit karena sudah pembukaan 4. Rekam jejak komunikasi antara pihak puskesmas dengan RSUD Syamrabuh masih disimpan. Berat badan bayi kala itu seberat 1 kg karena memang bayi tidak mengalami perkembangan secara normal. Hal itu akibat ibu menderita PB dan pihak dokter sudah menyatakan bahwa bayi itu UFD selama 2 minggu dalam kandungan. Disinggung terkait kronologis hingga kepala bayi tertinggal di dalam rahim, hal itu terjadi setelah proses bokong keluar dilanjutkan bahu keluar sesuai teknik SOP. Seorang ibu di Bangkalan, Madura harus kehilangan bayinya. Ibu bernama Mukaromah itu harus menerima kenyataan bahwa sang bayi yang baru dilahirkannya meninggal dunia. Bahkan yang membuat syok adalah kepala bayinya putus dan tertinggal di rahimnya. Alhasil, Mukaromah pun melaporkan pihak bidan dan puskesmas yang membantu persalinannya. Pihak Kadinkes pun turut bersuara menanggapi kasus tersebut. Kadinkes Kabupaten Bangkalan, Nur Khotibah pun mengurai fakta mengejutkan. Rupanya, kasus tersebut sudah diaudit oleh tim Dinkes pada 8 Maret 2024 yang dihadiri oleh dokter spesialis kandungan, kepala puskesmas Kedundung, dan para bidan hingga ID. Nur Khotibah menyebut bahwa sebenarnya bayi yang dikandung Mukaromah sudah meninggal dunia kurang lebih 2 minggu. Pihak puskesmas juga sebenarnya sudah berkomunikasi dengan pihak rumah sakit soal kondisi Mukaromah. Adapun penyebab kepala bayi terputus menurut Nur Khotibah karena adanya tindakan sesuai SOP yang dilakukan bidan. Tertinggalnya kepala bayi perempuan dalam kandungan menjadi perhatian serius Pemkab Bangkalan. 3 dokter spesialis dihadirkan Dinas Kesehatan dalam gelaran jumpa pers di kantor Dinas Kominfo Bangkalan pada Selasa, 12 Maret 2024. Ketiga dokter itu terdiri dari spesialis obstetri dan ginekologi atau kandungan RSIA Glamour Husada Kebun Bangkalan, Dr. Surya Haksara. Spesialis anak, Dr. M. Shofi. Serta spesialis forensik, Dr. Edi Suharta. Hadir pula dalam kesempatan jumpa pers itu, Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan, Nur Khotibah, serta Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan, Agus Sugianto Zain. Dr. Edi membeberkan hasil otopsi terhadap jenazah bayi perempuan yang diterima pihak RSUD Syamrabuh Bangkalan tertanggal 4 Maret 2024 lalu. Pada pemeriksaan luar, Dr. Edi menemukan kepala terpisah dari badan akibat bersentuhan dengan benda tumpul, terpotong tumpul pada tulang rahang kiri, tulang pipi kanan, dan tulang leher belakang. Jumpa pers digelar sebagai respon atas beredarnya video seorang perempuan bernama Mukaromah, 25 tahun, yang diunggah melalui Instagram sekitar 4 hari yang lalu, mengenai dugaan malpraktik di Puskesmas Kedundung Bangkalan. Kita menerima jenazah, kita tanggal 4 Maret 2024, dan kita melakukan otopsi pada jenazah bayi tersebut. Langsung saja saya bacakan kesimpulannya. Mau saya bacakan ya kesimpulannya. Jadi kita menerima jenazah bayi perempuan dengan usia kurang lebih 8 bulan berdasarkan panjang badan itu yang kita hitung. Panjang badannya 40 cm, berat badan 1150
kurang, ini artinya bayi itu kurang ya dari normal. Tingkat kepalanya 26 cm, ini juga termasuk kurang, normal ini 32 cm. Jadi ini artinya bahwa bayi itu termasuk berat bayi lahir rendah, kalaupun nanti mau dilahirkan. Jadi berat badan kurang, termasuk cukup kurang bulan. Terus warna kulit kecoklatan, rambut hitam lurus panjang, kaku mayat sudah lemas, dan bayi ini sudah masuk dalam fase pembusukan awal. Tadi disampaikan Ibu bahwa kondisi bayi sudah IUFD saat kelahiran. Seperti apa? Ya, IUFD itu bayi sudah meninggal di dalam kandungan ya. Dan memang jadi saya itu memang menerima itu ibunya aja saya menerima ibunya aja dengan kehamilan tinggal kepala ya, tinggal kepala. Dan pada saat saya lihat kepalanya bayi itu memang sudah maserasi ya, maserasi itu kulitnya sudah melupa. Jadi tanda bayi meninggal di dalam kandungan itu yang paling lama ya, kalau masih segar ya segar, tapi kalau paling lama itu kulitnya sudah maserasi, itu sudah minimal itu lebih dari 2 hari ya, lebih dari 2 kali 24 jam. Jadi sangat rapuh sekali ya. Sangat rapuh, gampang sekali kita pegang dikit aja, misalnya kita pegang tulang ini aja, bahu ke lengan aja, kita tarik dikit aja, kalau sudah rapuh ya lepas deh, gampang lepas tulang. Kematian itu perkiraan terjadi 7-10 hari. Nah, terjadilah maserasi dan melepuh di sini ya. Itu penyebab tertinggalnya kepala di dalam. Artinya memang petugas medis puskesmas itu sudah tahu sebelumnya bahwa bayi itu sudah meninggal kan Bu ya? Sudah tahu. Tapi di video itu kok narasinya seolah-olah si ibu bayi mengaku bayinya masih hidup ketika proses persalinan. Terjadi miskomunikasi aja. Apa yang disampaikan oleh teman-teman di puskesmas dengan keluarga, miskomunikasi. Tapi ke keluarga si ibu itu memang sudah disampaikan kalau bayinya meninggal kan Bu? Sebelumnya sudah disampaikan. Sudah disampaikan ya? Kalau tapi tidak bilang bayi meninggal, detak jantungnya sudah tidak ada. Heboh, kepala bayi tertinggal di rahim saat lahiran berawal dari bidan kampung lalu dirujuk ke puskesmas. Sebuah kabar berita menghebohkan datang dari Bangkalan, Jawa Timur. Bagaimana tidak, dalam sebuah video yang viral di medsos, ada seorang ibu mengaku bahwa dirinya adalah korban malpraktik. Dalam kabar yang viral itu, si ibu melahirkan di sebuah puskesmas yang ternyata kepala bayinya justru tertinggal di rahim, sementara badan sang bayi sudah keluar. Seorang pria yang suaranya terekam pada video itu pun tampak tidak terima dengan apa yang terjadi. Dilansir dari surya.co.id, Selasa 12 Maret 2024. Inilah fakta kabar berita kepala bayi di Bangkalan yang tertinggal di rahim ibunya saat prosesi melahirkan hingga viral di media sosial. Pertama bermula dari video viral berdurasi 6 menit itu, kemudian diunggah sebuah akun Instagram dengan judul eksklusif keterangan korban dugaan malpraktek di Puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Di awal rekaman, Mukaromah menyebut nama dan sebagai ibu yang melahirkan setelah ditanya seorang pria. Mukaromah mengungkapkan, ia awalnya pergi ke bidan kampung dan dirujuk ke Puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Dalam video itu, seorang pria kembali menanyakan apakah bayi masih hidup saat diperiksa. Mukaromah menjawab, kondisi bayi lemah namun masih hidup. Namun selanjutnya setelah diberikan suntikan pendorong dan disuruh mengejar lagi, maka terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. Dikonfirmasi atas video, Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan Nur Khotibah mengungkapkan pihaknya telah melakukan audit pada 8 Maret 2024 yang dihadiri dokter spesialis kandungan RSUD Syamrabu Bangkalan dan Rumah Sakit Globor Surabaya, Kepala Puskesmas Kedungdung serta bidan hingga Ikatan Dokter Indonesia. Hasil audit tim yakni ada intrauterin fetal death atau bayi meninggal dalam kandungan kurang lebih 2 minggu. Umur kehamilan 45 minggu lewat sekitar 4 hingga 5 minggu dari hari perkiraan lahir. Kadinkes menjelaskan ibu hamil itu datang ke Puskesmas Kedungdung pada 5 Maret 2024 dan menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit karena sudah pembukaan 4. Rekam jejak komunikasi antara pihak Puskesmas dengan RSUD Syamrabu masih disimpan.
Seiring berjalannya waktu, lanjutnya dari pembukaan 4 langsung ke pembukaan 6 dan langsung pembukaan lengkap. Maka si ibu mendapat pertolongan karena bayi sudah di jalan lahir. Posisi pantat bayi duluan, di samping itu tensi ibunya 180/100, disebut dengan istilah medis PB atau keracunan kehamilan. Diketahui berat badan bayi saat itu 1 kg karena memang bayi tidak mengalami perkembangan secara normal akibat si ibu menderita PB dan pihak dokter sudah menyatakan bahwa bayi itu UFD selama 2 minggu dalam kandungan. Disinggung kronologis hingga kepala terpisah, tertinggal dalam rahim, dijelaskannya bahwa hal itu terjadi setelah proses pantat keluar dilanjutkan bahu keluar sesuai teknis SOP. Nah, disitulah lepas kepalanya karena maaf perkiraan kami sudah 2 minggu meninggal di dalam kandungan. Terjadi maserasi atau kulit-kulit sudah mengelupas dan tubuh rapuh, pungkasnya. Kepala bayi terputus dan tertinggal dalam rahim ibu saat melahirkan di Puskesmas daerah Bangkalan, Madura. Kasus tersebut berbuntut panjang dan sang ibu bernama Mukaromah melaporkan ke polisi. Mukaromah berharap mendapat keadilan dari apa yang dialaminya. Awalnya dia berangkat ke bidan kampung untuk memeriksakan kehamilannya. Saat itu bidan kampung itu menyebutkan bayinya sungsang dan kondisinya lemah. Saat tiba di puskesmas, Mukaromah pun meminta rujukan namun tidak diberi. Alasannya pihak puskesmas tidak bisa menghubungi dokternya. Akhirnya persalinan Mukaromah pun dilakukan di puskesmas oleh seorang bidan dan 2 orang lain. Setelah badan dan kepala bayinya terputus, Mukaromah pun merajuk untuk dirujuk ke rumah sakit. Namun saat itu pihak rumah sakit menolaknya. Bahkan Mukaromah mengaku ditakut-takuti. Setelah kejadian itu Heboh, kepala bayi tertinggal di rahim saat lahiran berawal dari bidan kampung lalu dirujuk ke puskesmas. Sebuah kabar berita menghebohkan datang dari Bangkalan, Jawa Timur. Bagaimana tidak, dalam sebuah video yang viral di medsos, ada seorang ibu mengaku bahwa dirinya adalah korban malpraktik. Dalam kabar yang viral itu, si ibu melahirkan di sebuah puskesmas yang ternyata kepala bayinya justru tertinggal di rahim, sementara badan sang bayi sudah keluar. Seorang pria yang suaranya terekam pada video itu pun tampak tidak terima dengan apa yang terjadi. Dilansir dari surya.co.id, Selasa 12 Maret 2024. Inilah fakta kabar berita kepala bayi di Bangkalan yang tertinggal di rahim ibunya saat prosesi melahirkan hingga viral di media sosial. Pertama bermula dari video viral berdurasi 6 menit itu, kemudian diunggah sebuah akun Instagram dengan judul eksklusif keterangan korban dugaan malpraktek di Puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Di awal rekaman, Mukaromah menyebut nama dan sebagai ibu yang melahirkan setelah ditanya seorang pria. Mukaromah mengungkapkan ia awalnya pergi ke bidan kampung dan dirujuk ke Puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Dalam video itu, seorang pria kembali menanyakan apakah bayi masih hidup saat diperiksa. Mukaromah menjawab kondisi bayi lemah namun masih hidup. Namun selanjutnya setelah diberikan suntikan pendorong dan disuruh mengejar lagi, maka terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. Dikonfirmasi atas video, Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan Nur Khotibah mengungkapkan pihaknya telah melakukan audit pada 8 Maret 2024 yang dihadiri dokter spesialis kandungan RSUD Syamrabu Bangkalan dan Rumah Sakit Globor Surabaya, Kepala Puskesmas Kedungdung serta bidan hingga Ikatan Dokter Indonesia. Hasil audit tim yakni ada intrauterin fetal death atau bayi meninggal dalam kandungan kurang lebih 2 minggu. Umur kehamilan 45 minggu lewat sekitar 4 hingga 5 minggu dari hari perkiraan lahir. Kadinkes menjelaskan ibu hamil itu datang ke Puskesmas Kedungdung pada 5 Maret 2024 dan menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit karena sudah pembukaan 4. Rekam jejak komunikasi antara pihak Puskesmas dengan RSUD Syamrabu masih disimpan. Seiring berjalannya waktu, lanjutnya dari pembukaan 4 langsung ke pembukaan 6 dan langsung pembukaan lengkap. Maka si ibu mendapat pertolongan karena bayi sudah di jalan lahir. Posisi pantat bayi duluan, di samping itu tensi ibunya 180/100, disebut dengan istilah medis PB atau keracunan kehamilan. Diketahui berat badan bayi saat itu 1 kg karena memang bayi tidak mengalami perkembangan secara normal akibat si ibu menderita PB dan pihak dokter sudah menyatakan bahwa bayi itu UFD selama 2 minggu dalam kandungan. Disinggung kronologis hingga kepala terpisah, tertinggal dalam rahim, dijelaskannya bahwa hal itu terjadi setelah proses pantat keluar dilanjutkan bahu keluar sesuai teknis SOP.
Nah, disitulah lepas kepalanya. Karena maaf, perkiraan kami sudah 2 minggu meninggal di dalam kandungan. Terjadi maserasi atau kulit-kulit sudah mengelupas dan tubuh rapuh, pungkasnya. Fakta pilu, kepala bayi tertinggal di rahim Dinkes sudah meninggal 2 minggu. Kasus kepala bayi tertinggal di dalam rahim ibu di Bangkalan, Jawa Timur beredar viral di media sosial. Kabar ini merebak setelah sebuah video pengakuan dari ibu yang melahirkan bernama Mukaromah menceritakan pengalamannya tersebut. Salah satu videonya dibagikan oleh akun Instagram Bangkalan Terkini. Dinas Kesehatan setempat lantas memberikan reaksi atas peristiwa ini. Pada bagian awal video, Mukaromah menjelaskan, awalnya berniat untuk melahirkan di sebuah bidan kampung. Kemudian dirinya dirujuk ke puskesmas Kedodong, Bangkalan. Setelah itu Mukaromah sadar kondisi bayinya memang lemah tetapi masih hidup. Ia kemudian diberikan suntikan pendorong oleh bidan dan disuruh ngiden lagi. Saat itulah Mukaromah merasa ada yang salah pada tubuh bayinya, yakni kepala tertinggal di rahim, namun tubuh bayinya bisa dikeluarkan. Hingga artikel ini ditulis pada Selasa 12 Maret 2024. Video tersebut telah dilihat lebih dari 18,2 ribu kali. Dilansir dari Tribun Jatim, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Nur Khotibah mengungkapkan pihaknya telah melakukan audit pada Jumat 8 Maret 2024. Hasilnya, bayi tersebut diduga meninggal dalam kandungan kurang lebih 2 minggu. Peristiwa ini dikenal dengan istilah UFD. Nur menjelaskan umur kehamilan 45 minggu lewat sekitar 4-5 minggu dari HPL, hari perkiraan lahir. Pasien bersangkutan datang ke puskesmas Kedongdong pada Selasa 5 Maret 2024 dan menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit karena sudah pembukaan 4. Rekam jejak komunikasi antara pihak puskesmas dengan RSUD Syam Rabuh masih disimpan. Berat badan bayi kala itu seberat 1 kg karena memang bayi tidak mengalami perkembangan secara normal. Hal itu akibat ibu menderita PB dan pihak dokter sudah menyatakan bahwa bayi itu UFD selama 2 minggu dalam kandungan. Disinggung terkait kronologis hingga kepala bayi tertinggal di dalam rahim, hal itu terjadi setelah proses bokong keluar dilanjutkan bahu keluar sesuai teknik SOP. Seorang ibu di Bangkalan, Madura harus kehilangan bayinya. Ibu bernama Mukaromah itu harus menerima kenyataan bahwa sang bayi yang baru dilahirkannya meninggal dunia. Bahkan yang membuat syok adalah kepala bayinya putus dan tertinggal di rahimnya. Alhasil, Mukaromah pun melaporkan pihak bidan dan puskesmas yang membantu persalinannya. Pihak Kadinkes pun turut bersuara menanggapi kasus tersebut. Kadinkes Kabupaten Bangkalan, Nur Khotibah pun mengurai fakta mengejutkan. Rupanya, kasus tersebut sudah diaudit oleh tim Dinkes pada 8 Maret 2024 yang dihadiri oleh dokter spesialis kandungan, kepala puskesmas Kedungdung, dan para bidan hingga ID. Nur Khotibah menyebut bahwa sebenarnya bayi yang dikandung Mukaromah sudah meninggal dunia kurang lebih 2 minggu. Pihak puskesmas juga sebenarnya sudah berkomunikasi dengan pihak rumah sakit soal kondisi Mukaromah. Adapun penyebab kepala bayi terputus menurut Nur Khotibah karena adanya tindakan sesuai SOP yang dilakukan bidan. Tertinggalnya kepala bayi perempuan dalam kandungan menjadi perhatian serius Pemkab Bangkalan. 3 dokter spesialis dihadirkan Dinas Kesehatan dalam gelaran jumpa pers di kantor Dinas Kominfo Bangkalan pada Selasa, 12 Maret 2024. Ketiga dokter itu terdiri dari spesialis obstetri dan ginekologi atau kandungan RSIA Glamour Husada Kebun Bangkalan, Dr. Surya Haksara. Spesialis anak, Dr. M. Shofi. Serta spesialis forensik, Dr. Edi Suharta. Hadir pula dalam kesempatan jumpa pers itu, Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan, Nur Khotibah, serta Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan, Agus Sugianto Zain. Dr. Edi membeberkan hasil otopsi terhadap jenazah bayi perempuan yang diterima pihak RSUD Syam Rabuh Bangkalan tertanggal 4 Maret 2024 lalu. Pada pemeriksaan luar, Dr. Edi menemukan kepala terpisah dari badan akibat bersentuhan dengan benda tumpul, terpotong tumpul pada tulang rahang kiri, tulang pipi kanan, dan tulang leher belakang. Jumpa pers digelar sebagai respon atas beredarnya video seorang perempuan bernama Mukaromah, 25 tahun, yang diunggah melalui Instagram sekitar 4 hari yang lalu, mengenai dugaan malpraktik di Puskesmas Kedungdung Bangkalan. Kita menerima jenazah kita tanggal 4 Maret 2024 dan kita melakukan otopsi pada jenazah bayi tersebut.
Maksud saya bacakan kesimpulannya. Ya. Mau saya bacakan ya kesimpulannya. Jadi kita menerima jenazah bayi perempuan dengan usia kurang lebih 8 bulan berdasarkan panjang badan itu yang kita hitung. Panjang badannya 40 cm, berat badan 1.150 gram. Ini artinya bayi itu kurang ya dari normal. Tingkat kepalanya 26 cm. Ini juga termasuk kurang. Normal ini 32 cm. Jadi ini artinya bahwa bayi itu termasuk berat bayi lahir rendah kalaupun nanti mau dilahirkan. Jadi berat badan kurang, termasuk cukup kurang bulan. Terus warna kulit kecoklatan, rambut hitam lurus panjang, apung mayat sudah lemas, dan bayi ini sudah masuk dalam fase pembusukan awal. Tadi disampaikan Ibu bahwa kondisi bayi sudah IUFD saat kelahiran. Seperti apa? Ya, IUFD itu bayi sudah meninggal di dalam kandungan ya. Dan memang saya jadi saya itu memang menerima itu ibunya aja, saya menerima itu aja dengan kehamilan tinggal kepala ya, tinggal kepala. Dan pada saat saya lihat kepalanya bayi itu memang sudah maserasi itu kulitnya sudah melupa. Jadi tanda bayi meninggal di dalam kandungan itu yang paling lama ya, kalau masih seger ya seger, tapi kalau paling lama itu kulitnya sudah maserasi. Itu sudah minimal itu lebih dari 2 hari ya, lebih dari 2 kali 24 jam. Jadi sangat rapuh sekali ya. Sangat rapuh. Gampang sekali kita pegang dikit aja. Misalnya kita pegang tulang ini aja, bahu ke lengan aja, kita aja kalau sudah rapuh ya lepas deh, gampang lepas tulang. Kematian itu petian terjadi 7-10 hari. Nah, terjadilah maserasi dan melepuh di sini ya. Itu penyebab tertinggalnya kepala di dalam. Artinya memang petugas medis puskesmas itu sudah tahu sebelumnya bahwa bayi itu sudah meninggal kan Bu ya? Sudah tahu. Tapi di video itu kok narasinya seolah-olah si ibu bayi mengaku bayinya masih hidup di Kapolsek Persalinan. Terjadi miskomunikasi aja. Apa yang disampaikan oleh teman-teman di Puskesmas dengan keluarga, miskomunikasi. Tapi keluarga si ibu itu memang sudah disampaikan kalau bayinya meninggal kan Bu? Sebelumnya sudah disampaikan. Sudah disampaikan Bu ya? Kalau tapi tidak bilang bayi meninggal, detak jantungnya sudah tidak ada. Heboh, kepala bayi tertinggal di rahim saat lahiran berawal dari bidan kampung lalu dirujuk ke puskesmas. Sebuah kabar berita menghebohkan datang dari Bangkalan, Jawa Timur. Bagaimana tidak, dalam sebuah video yang viral di medsos, ada seorang ibu mengaku bahwa dirinya adalah korban malpraktik. Dalam kabar yang viral itu, si ibu melahirkan di sebuah puskesmas yang ternyata kepala bayinya justru tertinggal di rahim, sementara badan sang bayi sudah keluar. Seorang pria yang suaranya terekam pada video itu pun tampak tidak terima dengan apa yang terjadi. Dilansir dari surya.co.id, Selasa 12 Maret 2024. Inilah fakta kabar berita kepala bayi di Bangkalan yang tertinggal di rahim ibunya saat prosesi melahirkan hingga viral di media sosial. Pertama bermula dari video viral berdurasi 6 menit itu, kemudian diunggah sebuah akun Instagram dengan judul eksklusif keterangan korban dugaan malpraktek di Puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Di awal rekaman, Mukarohmah menyebut nama dan sebagai ibu yang melahirkan setelah ditanya seorang pria. Mukarohmah mengungkapkan ia awalnya pergi ke bidan kampung dan dirujuk ke Puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Dalam video itu, seorang pria kembali menanyakan apakah bayi masih hidup saat diperiksa. Mukarohmah menjawab kondisi bayi lemah namun masih hidup. Namun selanjutnya setelah diberikan suntikan pendorong dan disuruh mengejar lagi, maka terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. Dikonfirmasi atas video, Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan Nur Khotibah mengungkapkan pihaknya telah melakukan audit pada 8 Maret 2024 yang dihadiri dokter spesialis kandungan RSUD Syamrabu Bangkalan dan Rumah Sakit Globor Surabaya, Kepala Puskesmas Kedungdung serta bidan hingga Ikatan Dokter Indonesia. Hasil audit tim yakni ada
intrauterin fetal death atau bayi meninggal dalam kandungan kurang lebih 2 minggu. Umur kehamilan 45 minggu lewat sekitar 4 hingga 5 minggu dari hari perkiraan lahir. Kadinkes menjelaskan ibu hamil itu datang ke Puskesmas Kedungdung pada 5 Maret 2024 dan menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit karena sudah pembukaan 4. Rekam jejak komunikasi antara pihak Puskesmas dengan RSUD Syam Rabu masih disimpan. Seiring berjalannya waktu, lanjutnya dari pembukaan 4 langsung ke pembukaan 6 dan langsung pembukaan lengkap. Maka si ibu mendapat pertolongan karena bayi sudah di jalan lahir. Posisi pantat bayi duluan, di samping itu tensi ibunya 180/100, disebut dengan istilah medis PB atau keracunan kehamilan. Diketahui berat badan bayi saat itu 1 kg karena memang bayi tidak mengalami perkembangan secara normal akibat si ibu menderita PB dan pihak dokter sudah menyatakan bahwa bayi itu UFD selama 2 minggu dalam kandungan. Disinggung kronologis hingga kepala terpisah, tertinggal dalam rahim, dijelaskannya bahwa hal itu terjadi setelah proses pantat keluar dilanjutkan bahu keluar sesuai teknis SOP. Nah, disitulah lepas kepalanya karena maaf perkiraan kami sudah 2 minggu meninggal di dalam kandungan. Terjadi maserasi atau kulit-kulit sudah mengelupas dan tubuh rapuh, pungkasnya. Kepala bayi terputus dan tertinggal dalam rahim ibu saat melahirkan di Puskesmas daerah Bangkalan, Madura. Kasus tersebut berbuntut panjang dan sang ibu bernama Mukaromah melaporkan ke polisi. Mukaromah berharap mendapat keadilan dari apa yang dialaminya. Awalnya dia berangkat ke bidan kampung untuk memeriksakan kehamilannya. Saat itu bidan kampung itu menyebutkan bayinya sungsang dan kondisinya lemah. Saat tiba di puskesmas, Mukaromah pun meminta rujukan namun tidak diberi. Alasannya pihak puskesmas tidak bisa menghubungi dokternya. Akhirnya persalinan Mukaromah pun dilakukan di puskesmas oleh seorang bidan dan 2 orang lain. Setelah badan dan kepala bayinya terputus, Mukaromah pun merajuk untuk dirujuk ke rumah sakit. Namun saat itu pihak rumah sakit menolaknya. Bahkan Mukaromah mengaku ditakut-takuti. Setelah kejadian itu Heboh, kepala bayi tertinggal di rahim saat lahiran berawal dari bidan kampung lalu dirujuk ke puskesmas. Sebuah kabar berita menghebohkan datang dari Bangkalan, Jawa Timur. Bagaimana tidak, dalam sebuah video yang viral di medsos, ada seorang ibu mengaku bahwa dirinya adalah korban malpraktik. Dalam kabar yang viral itu, si ibu melahirkan di sebuah puskesmas yang ternyata kepala bayinya justru tertinggal di rahim, sementara badan sang bayi sudah keluar. Seorang pria yang suaranya terekam pada video itu pun tampak tidak terima dengan apa yang terjadi. Dilansir dari surya.co.id, Selasa 12 Maret 2024. Inilah fakta kabar berita kepala bayi di Bangkalan yang tertinggal di rahim ibunya saat prosesi melahirkan hingga viral di media sosial. Pertama bermula dari video viral berdurasi 6 menit itu, kemudian diunggah sebuah akun Instagram dengan judul eksklusif keterangan korban dugaan malpraktek di Puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Di awal rekaman, Mukaromah menyebut nama dan sebagai ibu yang melahirkan setelah ditanya seorang pria. Mukaromah mengungkapkan ia awalnya pergi ke bidan kampung dan dirujuk ke Puskesmas Kedungdung, Bangkalan. Dalam video itu, seorang pria kembali menanyakan apakah bayi masih hidup saat diperiksa. Mukaromah menjawab kondisi bayi lemah namun masih hidup. Namun selanjutnya setelah diberikan suntikan pendorong dan disuruh mengejar lagi, maka terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. Dikonfirmasi atas video, Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan Nur Khotibah mengungkapkan pihaknya telah melakukan audit pada 8 Maret 2024 yang dihadiri dokter spesialis kandungan RSUD Syam Rabu Bangkalan dan Rumah Sakit Globor Surabaya, Kepala Puskesmas Kedungdung serta bidan hingga Ikatan Dokter Indonesia. Hasil audit tim yakni ada intrauterin fetal death atau bayi meninggal dalam kandungan kurang lebih 2 minggu. Umur kehamilan 45 minggu lewat sekitar 4 hingga 5 minggu dari hari perkiraan lahir. Kadinkes menjelaskan ibu hamil itu datang ke Puskesmas Kedungdung pada 5 Maret 2024 dan menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit karena sudah pembukaan 4. Rekam jejak komunikasi antara pihak Puskesmas dengan RSUD Syam Rabu masih disimpan. Seiring berjalannya waktu, lanjutnya dari pembukaan 4 langsung ke pembukaan 6 dan langsung pembukaan lengkap. Maka si ibu mendapat pertolongan karena bayi sudah di jalan lahir. Posisi pantat bayi duluan, di samping itu tensi ibunya 180/100, disebut dengan istilah medis PB atau keracunan kehamilan.
Diketahui berat badan bayi saat itu 1 kg karena memang bayi tidak mengalami perkembangan secara normal akibat si ibu menderita PB dan pihak dokter sudah menyatakan bahwa bayi itu UFD selama 2 minggu dalam kandungan. Disinggung kronologis hingga kepala terpisah, tertinggal dalam rahim, dijelaskannya bahwa hal itu terjadi setelah proses pantat keluar dilanjutkan bahu keluar sesuai teknis SOP. Nah, disitulah lepas kepalanya karena maaf perkiraan kami sudah 2 minggu meninggal di dalam kandungan. Terjadi maserasi atau kulit-kulit sudah mengelupas dan tubuh rapuh, pungkasnya. Fakta pilu kepala bayi tertinggal di rahim Dinkes. Sudah meninggal 2 minggu. Kasus kepala bayi tertinggal di dalam rahim ibu di Bangkalan, Jawa Timur beredar viral di media sosial. Kabar ini merebak setelah sebuah video pengakuan dari ibu yang melahirkan bernama Mukaromah menceritakan pengalamannya tersebut. Salah satu videonya dibagikan oleh akun Instagram Bangkalan Terkini. Dinas Kesehatan setempat lantas memberikan reaksi atas peristiwa ini. Pada bagian awal video, Mukaromah menjelaskan, awalnya berniat untuk melahirkan di sebuah bidan kampung. Kemudian dirinya dirujuk ke puskesmas Kedodong, Bangkalan. Setelah itu Mukaromah sadar kondisi bayinya memang lemah tetapi masih hidup. Ia kemudian diberikan suntikan pendorong oleh bidan dan disuruh ngiden lagi. Saat itulah Mukaromah merasa ada yang salah pada tubuh bayinya, yakni kepala tertinggal di rahim, namun tubuh bayinya bisa dikeluarkan. Hingga artikel ini ditulis pada Selasa 12 Maret 2024. Video tersebut telah dilihat lebih dari 18,2 ribu kali. Dilansir dari Tribun Jatim, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Nur Khotibah mengungkapkan pihaknya telah melakukan audit pada Jumat 8 Maret 2024. Hasilnya, bayi tersebut diduga meninggal dalam kandungan kurang lebih 2 minggu. Peristiwa ini dikenal dengan istilah UFD. Nur menjelaskan umur kehamilan 45 minggu lewat sekitar 4-5 minggu dari HPL, hari perkiraan lahir. Pasien bersangkutan datang ke puskesmas Kedodong pada Selasa 5 Maret 2024 dan menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit karena sudah pembukaan 4. Rekam jejak komunikasi antara pihak puskesmas dengan RSUD Syam Rabuh masih disimpan. Berat badan bayi kala itu seberat 1 kg karena memang bayi tidak mengalami perkembangan secara normal. Hal itu akibat ibu menderita PB dan pihak dokter sudah menyatakan bahwa bayi itu UFD selama 2 minggu dalam kandungan. Disinggung terkait kronologis hingga kepala bayi tertinggal di dalam rahim, hal itu terjadi setelah proses bokong keluar dilanjutkan bahu keluar sesuai teknik SOP. Seorang ibu di Bangkalan, Madura harus kehilangan bayinya. Ibu bernama Mukaromah itu harus menerima kenyataan bahwa sang bayi yang baru dilahirkannya meninggal dunia. Bahkan yang membuat syok adalah kepala bayinya putus dan tertinggal di rahimnya. Alhasil, Mukaromah pun melaporkan pihak bidan dan puskesmas yang membantu persalinannya. Pihak Kadinkes pun turut bersuara menanggapi kasus tersebut. Kadinkes Kabupaten Bangkalan, Nur Khotibah pun mengurai fakta mengejutkan. Rupanya, kasus tersebut sudah diaudit oleh tim Dinkes pada 8 Maret 2024 yang dihadiri oleh dokter spesialis kandungan, kepala puskesmas Kedundung, dan para bidan hingga ID. Nur Khotibah menyebut bahwa sebenarnya bayi yang dikandung Mukaromah sudah meninggal dunia kurang lebih 2 minggu. Pihak puskesmas juga sebenarnya sudah berkomunikasi dengan pihak rumah sakit soal kondisi Mukaromah. Adapun penyebab kepala bayi terputus menurut Nur Khotibah karena adanya tindakan sesuai SOP yang dilakukan bidan. Tertinggalnya kepala bayi perempuan dalam kandungan menjadi perhatian serius Pemkab Bangkalan. 3 dokter spesialis dihadirkan Dinas Kesehatan dalam gelaran jumpa pers di kantor Dinas Kominfo Bangkalan pada Selasa, 12 Maret 2024. Ketiga dokter itu terdiri dari spesialis obstetri dan ginekologi atau kandungan RSIA Glamour Husada Kebun Bangkalan, Dr. Surya Haksara. Spesialis anak, Dr. M. Shofi. Serta spesialis forensik, Dr. Edi Suharta. Hadir pula dalam kesempatan jumpa pers itu, Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan, Nur Khotibah, serta Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan, Agus Sugianto Zain. Dr. Edi membeberkan hasil otopsi terhadap jenazah bayi perempuan yang diterima pihak RSUD Syam Rabuh Bangkalan tertanggal 4 Maret 2024 lalu. Pada pemeriksaan luar, Dr. Edi menemukan kepala terpisah dari badan akibat bersentuhan dengan benda tumpul, terpotong tumpul pada tulang rahang kiri, tulang pipi kanan, dan tulang leher belakang.
Jumpa pers digelar sebagai respon atas beredarnya video seorang perempuan bernama Mukarromah, 25 tahun, yang diunggah melalui Instagram sekitar 4 hari yang lalu, mengenai dugaan malpraktik di Puskesmas Kedungdung Bangkalan. Kita menerima jenazah kita tanggal 4 Maret 2024 dan kita melakukan otopsi pada jenazah tersebut. Langsung saya bacakan kesimpulannya. Ya. Mau saya bacakan ya kesimpulannya. Jadi kita menerima jenazah bayi perempuan dengan usia kurang lebih 8 bulan berdasarkan panjang badan itu yang kita hitung. Panjang badannya 40 cm, berat badan 1150 gram. Ini artinya bayi itu kurang ya dari normal. Tingkat kepalanya 26 cm. Ini juga termasuk kurang. Normal ini 32 cm. Jadi ini artinya bahwa bayi itu termasuk berat bayi lahir rendah kalaupun nanti mau dilahirkan. Jadi berat badan kurang, termasuk cukup kurang bulan. Terus warna kulit kecoklatan, rambut hitam lurus panjang, kaku mayat sudah lemas, dan bayi ini sudah masuk dalam fase pembusukan awal. Tadi disampaikan Ibu bahwa kondisi bayi sudah IUFD saat kelahiran. Seperti apa? Ya, IUFD itu bayi sudah meninggal di dalam kandungan ya. Dan memang jadi saya itu memang menerima itu ibunya aja saya menerima itu aja dengan kehamilan tinggal kepala ya, tinggal kepala. Dan pada saat saya lihat kepalanya bayi itu memang sudah maserasi ya. Maserasi itu kulitnya sudah melupa. Jadi tanda bayi meninggal di dalam kandungan itu yang paling lama ya, kalau masih seger ya seger, tapi kalau paling lama itu kulitnya sudah maserasi, itu sudah minimal itu lebih dari 2 hari ya, lebih dari 2 kali 24 jam. Jadi sangat rapuh sekali ya. Sangat rapuh, gampang sekali kita pegang dikit aja, misalnya kita pegang tulang ini aja, bahu ke lengan aja